Perkelahian kacau antara 5 kelas berat berlangsung selama sebulan penuh sebelum berakhir secara bertahap. Sepasang tangan besar dan pedang abadi berwarna abu-abu masing-masing kembali ke Pulau Ingres dan Sekte Pedang Utara Gelap, menyegel faksi mereka dari dunia luar, sementara naga hantu dan Phoenix berkepala 9 menghilang sepenuhnya. Pengadilan Laut Utara dibangun kembali dengan Bei Gongsuan sebagai kaisar, tetapi Laut Utara sekarang menjadi tempat terlarang bagi manusia. Setiap pembudidaya manusia yang berani memasuki laut akan terbunuh saat melihatnya. Scarlet Ape, binatang besar berbulu emas, bergabung dengan Pengadilan Laut Utara sebagai pelindung terbesarnya. Pada akhir kekacauan, roh monster Laut Utara tiba-tiba membalikkan lintasan ke bawah mereka sebagai bahan tertawaan dan melompat ke puncak faksi paling kuat di dunia. Dongeng tentang wanita cantik yang muncul di Pulau Levitating dan membekukan Laut Utara untuk menyelamatkan miliaran, tetapi kisah fantastik itu segera dilupakan ketika berita lain pecah. Lu Yun mengundang Master Formasi dan Jimat Dunia untuk mengunjungi Senja Provinsi, untuk menyelesaikan formasi Agung Roh Surgawi dan Iblis Duniawi. Itu mengejutkan semua orang bahwa Lu Yun telah benar-benar membuktikan janjinya dengan tindakan, daripada hanya memberi basa-basi untuk klaim muluk-muluk. Dewa yang khawatir menjadi usang sangat gembira. Formasi itu belum benar-benar selesai, dan Lu Yun juga belum menemukan cara untuk memasukkannya ke dalam tubuh abadi, tapi itu masih cukup untuk memberikan harapan kepada masa yang putus asa. Pembudidaya alam kosong, di sisi lain, dibakar dengan kebencian dan ingin merobek Lu Yun yang baru. Kembali ke Immortal Sky Island, deklarasinya telah menempatkan banyak dari mereka dalam bahaya yang mengerikan. Mereka terpaksa lari kembali ke sekte mereka dengan ekor di antara kaki mereka dan bersembunyi. Masa depan mungkin milikmu, tapi itu belum masa depan. Untuk mengambil langkah lebih jauh, Lu Yun kemudian menciptakan formasi yang dapat menghancurkan masa depan di mana pembudidaya alam kosong akan berkuasa. Sekarang, para pembudidaya itu dengan mudah mengabaikan fakta bahwa Lu Yun lah yang telah melindungi mekarnya bunga Dao dan membantu memulihkan jalur kultivasi, sehingga mengembalikan alam hampa ke dunia abadi. Pada bulan setelah Lu Yun membuat pengumuman, tidak ada satu hari pun berlalu di mana Master Formasi baru tidak datang memanggil. Tata letak langit dan bumi memiliki daya tarik yang fatal bagi mereka. Dia tidak menahan apapun dan sepenuhnya berbagi segala sesuatu tentang formasi dengan Master Formasi. Lu Yun sama sekali tidak peduli bahwa penemuan bersama dengan Feini ini mungkin bocor ke dunia luar. Bagaimanapun, 2 kepala lebih baik daripada 1, dan menyelesaikan formasi akan menjadi keuntungan besar bagi dunia abadi. Ada kausalitas yang terlibat dalam hal ini, dan hanya dengan memanfaatkan kecerdasan kolektif dunia, prestasi itu dapat dicapai. Lu Yun tidak bisa tidak memikirkan Mo Yi selama proses tersebut. Jika dia ada di sini, dia akan dapat dengan mudah menyelesaikan masalah mereka. Dia telah memodifikasi Bright Star Snowren, formasi pembunuhan mematikan dari zaman kuno, menjadi seni tempurnya sendiri, menggabungkan seni tempur dan formasi. Namun, tidak ada yang bisa menemukannya. Dia menghilang setelah menyetorkan 2 pembuat onar di Provinsi Senja Zuyan dan Yue Longsha, permata kembar dari Nefrite Major. Seseorang sepertinya mengejar mereka untuk memperbaikinya menjadi replika, jadi Provinsi Senja adalah tempat teraman bagi mereka untuk bersembunyi di dunia keabadian. Mengenai formasi itu sendiri, Lu Yun telah mempertimbangkan untuk bereksperimen dengan Dao Formasi Jimat. Mungkin dia bisa mengetsa rune formasi menjadi jimat, atau mengatur formasi dengan jimat. Namun, formasi besar roh surgawi dan iblis duniawi terlalu kuat untuk ditanggung oleh jimat biasa. Jimat yang dibuat dari bahan premium diperlukan, yang bertentangan dengan apa yang diinginkannya, yaitu membuat formasi dapat diakses oleh semua orang dan menyelesaikan pembalasan yang jatuh di kepala King Han. Sky Dragon dan Sky Phoenix Plus sekarang menjadi miliknya. Dia berencana untuk mencari pohon kehidupan kuno di gurun kuno di sebelah barat Nefrite Major setelah mendapatkannya, tetapi berubah pikiran setelah berbicara dengan Phoenix berkepala 9 dan Xingzi di Laut Utara. Keempat mutiara itu diperlukan untuk meredakan kutukan racun. Tanpa Sky Turtle dan Sky Kilin Pulse, memperoleh pohon kehidupan kuno tidak akan ada gunanya. Karena itu, dia berputar untuk mencari petunjuk tentang 2 mutiara yang tersisa. Alam hantu di Laut Timur adalah kemungkinan yang berbeda, tapi itu hanya spekulasi kosong untuk saat ini. Itu adalah risiko yang akan dia ambil hanya jika dia tidak bisa menemukan petunjuk tentang mutiara di tempat lain. Xingzi dan Su Xiaoxiao naik seperti rumah yang terbakar begitu kedua gadis itu bertemu. Salah satunya adalah seorang dokter racun kuno dan yang lainnya seorang dukun jenius. Meskipun bakat mereka terletak di bidang yang berbeda, ada tumpang tindih yang luar biasa antara minat mereka mempelajari tanaman obat yang aneh, meracik racun yang manjur, dan melakukan eksperimen yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Dengan upaya gabungan mereka berhasil membantu transformasi penuh Changyin dengan berhasil melahap garis keturunan dan potensi kilin darah.
Transformasi itu mengangkat kultivasinya ke alam abadi yang tiada taraf, dan ingatan yang hilang dari seni manipulasi waktu perlahan kembali padanya, pada gilirannya memasuki pikiran Lu Yun melalui Tome of Life and Death. Akhirnya, rahasia kuno yang sebelumnya tidak dapat diakses telah terungkap. Namun, yang paling membuatnya senang adalah kedua gadis itu berhasil menekan kutukan racun pada King Han lebih jauh. Nak, kapan jalur tambahan akan mengambil alih dunia seperti yang kamu katakan? Changhai Chengfeng belum kembali ke Sekte Pedang Utara Gelap setelah makamnya menyerbu, tetapi malah mengikuti Lu Yun ke Provinsi Senja bersama Changhai Chengkong. Arca Dao Abadi menempel pada Lu Yun seperti hama, berharap untuk secara pribadi menyaksikan masa depan yang telah Lu Yun buat. Setelah Lu Yun menyelamatkan sejumlah besar rekan-rekannya di Sekte Pedang Utara Kegelapan, Changhai Chengfeng melepaskan permusuhan yang tersisa untuk Lu Yun. Setelah selesainya formasi hebat, Lu Yun berpikir sejenak dan bertanya, siapa pedang abadi di sektemu yang bisa menyaingi Kaisar Surgawi? Hehehe, itu nenek moyang kita, pedang kuno kegelapan utara kuno. Changhai Chengfeng menyatakan dengan ekspresi senang. Nenek moyang mereka telah membuat dirinya dikenal dunia, jadi bukan masalah besar bagi Changhai Chengfeng untuk mengungkapkan identitasnya sekarang. Nenek moyang Sekte Pedang Utara Kegelapan adalah pedang abadi yang selamat dari perang kuno. Yang lebih mengejutkan Lu Yun adalah pedang abadi itu adalah murid dari Kepala Pulau Inggris. Kedua faksi itu benar-benar bergabung di pinggul. Gemuruh. Getaran dramatis melewati kota senja saat seberkas cahaya putih yang luar biasa menghantam tembok kota. Bahkan dengan penguatan formasi yang tak terhitung jumlahnya yang telah dibentuk Feini, dinding segera runtuh di bawah kekuatan besar. Apa yang sedang terjadi? Lu Yun memulai. Dia terbang ke udara dan melihat ke utara, tepat pada waktunya untuk melihat seberkas cahaya lain datang ke arahnya. Ini adalah senjata perang Istana Nefrite. Mengapa mereka mungkin mempertaruhkan kemarahan dunia dalam menyerang Dust City sekarang? Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan perkembangan Dust City. Dewa dari semua faksi di seluruh dunia membanjiri provinsi senja secara teratur untuk berkultivasi. Menara warisan di pusat kota senja, khususnya, melihat banyak pengunjung. Menyerangnya sekarang berarti membuat musuh di seluruh dunia, di saat banyak faksi yang sebelumnya bermusuhan menahan diri untuk tidak mengejar Lu Yun karena formasi barunya. Beberapa bahkan berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka dengan dia. Jelas bahwa Lu Yun tidak punya niat untuk keuntungan egois, tidak setelah dia mengundang master formasi di dunia untuk mempelajari formasi bersama. Namun Zhao Changkong sedang menyerang kota sekarang. Tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka ketika mereka melihat senjata perang di benteng tepi laut menembaki provinsi tersebut. Apa yang terjadi di sini? Seorang jenderal abadi telah menyelinap ke provinsi senja dan sedang menunggu gilirannya untuk berkultivasi di menara warisan. Dia berteriak ketika senjata perang ditembakkan ke kota. Siapa yang mengaktifkan senjata tanpa izinku? Kultivasi disegel ke alam abadi yang agung, sang jenderal terbang dan bergegas menuju benteng tepi laut. Bam! Tiba-tiba, batang besi raksasa berayun turun dari langit dan menghancurkan yang abadi. Gurau! Sebuah lolongan yang luar biasa terdengar di seluruh langit. Scarlet Ape mengintai dari benteng tepi pantai, sudah dalam bentuk 3 kepala dan 6 lengan dan maju ke Dust City dengan mengacungkan tongkat besi raksasanya. Sekarang tingginya 3000 meter dan menyerupai gunung raksasa yang berkilauan dengan cahaya kemasan. Itu menempuh beberapa kilometer dengan setiap langkah, bergegas menuju kota dengan kecepatan tinggi. Bersenandung, kekuatan provinsi melonjak dan sepasang mata besar terbuka di langit, melontarkan tatapan dingin ke Kera. Jadi ini yang disebut pembatasan senja. Scarlet Ape melirik dan menggeram ke mata raksasa itu, mengayunkan tongkat besinya ke pembatas. Gemuruh. Bumi retak dan pecah-pecah dari titik tumbukan dan energi tanah bergejolak menjadi arus deras yang mengalir ke segala arah. Berbeda dengan Laut Utara, Provinsi Senja dilindungi oleh mandat surgawi karena merupakan bagian dari Nefrite Major. Oleh karena itu, ia tidak bereaksi sekeras Laut Utara. Namun, provinsi ini hanya membentang sekitar 40.000 kilometer dan belum sepenuhnya pulih ke puncaknya. Bagi Kera Merah, itu hanyalah kolam berlumpur yang bisa dihancurkannya dengan tendangan kakinya. Pembatasan senja jelas sangat marah dan membentuk wajah manusia raksasa di udara, entah bagaimana melemparkan Scarlet Ape kembali pada detik berikutnya. Bam! Sinar cahaya lain meledakkan wajah raksasa pembatasan. Ini adalah kekuatan senjata perang yang sebenarnya kekuatan murni dari langit dan bumi. Setengah dari wajahnya runtuh karena benturan, membuatnya sangat marah sehingga matanya hampir mengeluarkan kemarahan yang nyata. Membunuh. Gelombang tinggi naik dari Laut Utara saat roh monster yang tak terhitung jumlahnya mengendarai ombak dan bergegas ke Provinsi Senja. Senjata perang di benteng tepi laut telah diambil alih oleh Pengadilan Laut Utara. Saat ini mengambil tembakan demi tembakan di provinsi, mengubah semua 40.000 kilometer tanah Dusken menjadi lautan.
Keheranan umum merajalela di antara penghuni negeri itu. Tidak ada yang mengira kera raksasa dari makam naga Laut Utara akan menyerang provinsi Senja sekarang. Banyak makhluk abadi terbang dan menatap dengan takjub pada larangan senja melawan kera raksasa yang ditopang oleh jubah berapi-api. Bam! Sosok raksasa yang mengenakan baju besi merah yang menjulang ke langit muncul untuk menginjak kera merah. Iblis manusia. Rambut Scarlet AP berdiri tegak saat menggeram dengan mata melebar. Jadi ini adalah tempat peristirahatan kaisar manusia. Bagus, fantastis. Aku akan menghancurkan fondasi kemanusiaan dengan menghancurkan tempat ini. Bersenandung. Tongkat besi di tangan Scarlet AP meledak dengan cahaya hitam dan berubah menjadi pegunungan, menjatuhkan kaki yang menahannya. 1. Dia menggunakan nama spesiesnya sebagai namanya sekarang. Setan manusia. Scarlet AP, entitas dari era purba, menimbulkan kebingungan yang cukup besar ketika tiba-tiba mengucapkan istilah itu. Deklarasi lainnya tentang tempat peristirahatan kaisar manusia, menyebabkan kebingungan lebih lanjut di kerumunan. Apakah Provinsi Senja adalah tempat di mana seorang kaisar kuno yang abadi telah jatuh? Tapi kemudian, mengapa kera berbicara secara khusus tentang seorang kaisar manusia? Namun, pertanyaan ini hanyalah pemikiran sekilas belaka. Tentara Laut Utara yang tak terhitung jumlahnya telah mengarungi ombak dan mendarat di Provinsi Senja. Benteng tepi laut yang seharusnya menghentikan mereka sekarang sepenuhnya berada di tangan musuh. Senjata perangnya sekarang adalah tombak musuh yang menembakkan rentetan terus-menerus yang membantu Scarlet AP melawan raksasa yang mengenakan baju besi crimson. Raksasa lapis baja itu bukanlah batasan Provinsi Senja yang sama yang pernah ditemui Lu Yun di Sword Barrow. Setidaknya, kekuatan yang satu ini lebih besar. Tapi melawan kera merah yang mengamuk, dia tampak rentan seperti sebelumnya, tak terhindarkan jatuh kembali langkah demi langkah di bawah pukulan tongkat besi raksasa itu. Sementara iblis manusia, atau pembatasan provinsi dengan kata lain, disibukkan oleh kera raksasa, para penyerbu roh monster bebas untuk melepaskan semua kekuatan dan serangan mereka melalui tanah. Meski begitu, Lu Yun tidak gegabah menunjukkan tangannya. Dia tetap berada di atas bagian tembok kota yang masih utuh, orb formasi Yin dan yang melayang di atas kepalanya saat dia menjaga ibu kota yang telah kehilangan bentengnya. 108 bintang yang menyilaukan tiba-tiba muncul dan memposisikan diri mereka dalam formasi luar biasa yang menghentikan kemajuan pasukan yang mengamuk. Ini adalah 108 dewa tak tertandingi yang telah diinstruksikan Lu Yun dalam formasi besar roh surgawi dan iblis duniawi. Meskipun beberapa dari mereka berasal dari faksi yang memusuhi dia, mereka tetap datang ketika Provinsi Senja berada dalam bahaya. Murid-murid Sekte Setan Bintang juga datang. Memanggul meriam hitam besar, Si Tuzong segera menyerbu ke dalam gerombolan besar monster abadi dan menghancurkannya. Mereka diikuti oleh kontingen dari Panorama Pavilion. Pedang abadi di tangan, seorang wanita muda dengan perut buncit menerobos roh monster murid Tuan Pavilion King Ruyan memimpin anak buahnya secara langsung. Tetapi bahkan dengan bala bantuan ini, jumlah musuh sepertinya tidak ada habisnya. Itu tidak mungkin untuk membunuh mereka semua. Tak lama kemudian, para abadi yang diselamatkan oleh Lu Yun di Laut Utara juga masuk, menambahkan jumlah mereka ke pertahanan senja. Xiang Liuting, Chang Haixi belum kembali ke Sekte Pedang Utara Kegelapan dan yang lainnya juga datang. Namun, lebih banyak lagi yang memilih untuk menonton pertunjukan dari pinggir lapangan. Nefrite Major mengumpulkan pasukan di Provinsi Outre, tetapi tidak bergerak untuk memasuki medan pertempuran. Pembangkit tenaga listrik dari berbagai faksi juga berkumpul di sekitar perbatasan provinsi, mengadopsi sikap menunggu dan melihat. Beberapa memasuki senja untuk melindungi murid-murid organisasi mereka, tetapi menahan diri untuk tidak ambil bagian dalam pertempuran. Jika memang seperti itu, aku tidak akan merasa bersalah sedikit pun ketika aku menghancurkan fondasimu di masa depan. Bibir Lu Yun melengkung menjadi seringai dingin. Dia belum bergerak karena dia ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh burung nasar yang menunggu di sela-sela, atau mereka yang mengeluarkan air liur di atas formasinya. Mereka tidak ikut menyerang, tetapi juga tidak mau membantu. Mereka hanya memandang dengan acuh tak acuh. Apakah kamu yakin tidak membutuhkanku untuk bertarung? King Han menatap Lu Yun sedikit tegang. Dengan bantuan Su Xiaoxiao dan Xing Zi, dia secara bertahap mulai mengendalikan kutukan racun di tubuhnya. Tidak apa-apa, itu tidak lain adalah seekor monkey, itu tidak akan mampu membangkitkan terlalu banyak gelombang. Lu Yun tersenyum dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk membelai rambut gadis yang menyamar itu. Saya hanya ingin melihat bagaimana dunia akan bereaksi terhadap ini. Mereka telah menunjukkan kepada saya semua yang ingin saya lihat, jadi saya akan menunjukkan kepada mereka sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. King Han dengan lembut menundukkan kepalanya dan mencoba menghindari tangan Lu Yun. Raungan yang menggetarkan terdengar dari arah selatan provinsi. Berjalan di udara, dua kura-kura hitam raksasa muncul di cakrawala.
Salah satunya adalah kura-kura hitam asli, tubuh kura-kura dan ular terjalin saat mengarungi ombak. Yang lainnya adalah gambar yang diringkas dari formasi kura-kura hitam. Berani dan heroik, seorang gadis berambut perak berdiri di atas kepala inkarnasi dan mengamati kerumunan abadi dari atas Yuchi Hansing dan Das Palankes di bawah komandonya. Sebagai binatang suci dari Kardinal Utara, kehadiran kura-kura segera mengganggu momentum keabadian monster Laut Utara, mengalihkan pikiran mereka dengan tekanan dan kebingungan. Tak lama kemudian, gambar raksasa Dewa Air juga muncul. Wajah manusia dipasangkan dengan tubuh ular dan dibingkai oleh rambut merah, itu tidak lain adalah avatar Gonggong. Bahkan Raja Naga Sisik muncul dengan pasukan naga sisiknya, segera diikuti oleh Bei Gong Yu dan pasukan Kunpeng yang baru direorganisasi. Menutupi langit dengan lebar sayapnya yang besar, gambar Kunpeng bahkan lebih tangguh daripada milik Gonggong. Bagaimanapun, Raja Kunpeng Bei Gong Yu adalah Raja Roh Monster nomor 1 yang sebenarnya di Laut Utara. Kemudian tentara monster elit Lu Yun telah menjarah dari Laut Utara, serta berbagai raja monster, roh monster abadi Dao, dan sejenisnya semua menunjukkan diri. Namun, penampilan Bing Xuan dan Bing Ling adalah apa yang benar-benar mengguncang para penyerbu sampai ke inti dan mengirim roh monster yang tak terhitung jumlahnya terjun ke kedalaman keputusasaan. Bing Xuan pernah menjadi Dao misterius yang abadi di Laut Utara, tangan kanan Kaisar Monster. Dia juga telah menyerah pada Lu Yun dan membantu manusia membunuh jenisnya sendiri. Hanya apa yang Lu Yun lakukan di Laut Utara? Saya pikir dia hanya mengambil istana. Bagaimana dia membawa kembali prajurit roh monster dan makhluk abadi ini juga? Tersembunyi dalam kehampaan dan terus-menerus mencari kedatangan Bei Gong Xuan, Tuan Paviliun ternganga tidak percaya. Bagi banyak orang, tampaknya ini bukan lagi Laut Utara yang menyerang Provinsi Senja, tetapi entah bagaimana perang saudara antara penduduk Laut Utara yang kebetulan terjadi di dalam provinsi. Khususnya yang perlu diperhatikan adalah Raja Monster nomor 1 dan nomor 2 di Laut Utara, Bei Gong Yu dan Raja Naga Sisik, masing-masing, mengiris monster abadi seperti pisau panas menembus mentega tanpa berkedip. Jika aku tidak menyingkirkan Lu Yun, cepat atau lambat dia akan menjadi ancaman besar bagiku. Zhao Changkong berbisik pada dirinya sendiri dengan khawatir. Dia juga telah mencapai pantai Provinsi Senja dan menyaksikan kekuatan yang dimiliki Lu Yun. Beberapa Grandmaster formasi telah memperoleh salinan formasinya, yang berarti bahwa bahkan tanpa Lu Yun, master formasi lain di dunia juga dapat menyempurnakannya. Tentu saja, dia juga mengirim pengadilan induk pembentukan Istana Nefrite ke Provinsi Senja. Yang mulia, akankah kita berdiri di sisi Zhao Changkong dalam bayang-bayang? Wayfarer menggambar gerakan ringan di lehernya. Pergi dan lihat apakah ada kesempatan untuk melakukannya. Zhao Changkong mengangguk lemah. Wayfarer tersenyum dan menghilang ke dalam ketiadaan. Namun, detik berikutnya melihatnya terpental kembali dalam tumpukan basah kuyup, sosoknya yang menyesal sedikit gemetar dan matanya diselimuti bayangan keengganan. Seorang pemuda tanpa ekspresi memegang sebatang bambu berdiri dengan tenang di atas gunung, seorang gadis berpakaian hijau berdiri di sampingnya. Musafir, Wayfarer menggertakkan giginya. Wajah Zhao Changkong juga menjadi gelap ketika dia melihat Wayfarer, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Wayfarer lain ini adalah kutukan bagi yang ada di sisinya. Lu Daoling, beraninya kamu masih menunjukkan dirimu. Seorang pria berjubah ungu hendak memasuki Provinsi Senja, hanya untuk dihentikan oleh seorang pria muda berbaju putih. Kakek tua King, ingat ketika kamu berdiri di luar pintu klanku dan mencegahku menyelamatkan Lu Yun. Sekarang giliranku untuk menghalangi jalanmu. Menghadapi pria berjubah ungu, Lu Daoling tetap tanpa ekspresi. Disiankan, Lu Yun telah terperangkap di dalam formasi yang dikerahkan oleh House Donglin, House King, dan para abadi dari Sekte Abadi yang diagungkan. Lu Daoling ingin membantu, tetapi pria di depannya, nenek moyang lama House King, menghalangi jalannya. Wajah gelap, nenek moyang House King berbalik dan berjalan pergi. Sebuah bintang perak bercahaya melesat dari barat dan meluncur menuju Provinsi Senja. Bang! 7 bintang jatuh yang gemerlap turun dari atas dan membuat bintang perak itu meluncur mundur, menyelesaikan dirinya sendiri sebagai siluet pendek dan montok yang berjatuhan dengan canggung dari langit. Donglin Tai Huang, mereka menyebutmu jenius nomor 1, tetapi jika kamu berani memasuki Provinsi Senja, aku akan mengubahmu menjadi orang mati nomor 1. Seorang gadis berpakaian pria berjalan keluar dari kekosongan, menatap tajam ke arah lawannya. Mo Yi, Donglin Tai Huang gemetar. Kamu gila, kamu gila. Ini bukan pertama kalinya dia melihatnya. Dia telah bertukar pukulan dengannya sebelum dia memulai kultivasinya lagi, jadi dia tahu betul betapa menakutkannya dia. Di beberapa tempat lain, klan Feng dan Ling, rumah Donglin, Sekte Abadi yang ditinggikan, serta penyuling mayat juga dihentikan oleh 5 pembangkit tenaga listrik dari Sekte Setan Bintang. Jika diizinkan di dalam senja,
orang-orang ini pasti akan memulai pembantaian membekon buta terhadap teman dan musuh, meratakan provinsi dengan tanah. Lu Yun adalah pencipta formasi besar roh surgawi dan iblis duniawi dan mercusuar harapan bagi makhluk abadi di seluruh dunia. Tetapi pada saat yang sama, setelah selesai, formasi itu akan mengubah Lu Yun menjadi sosok pemujaan. Itu akan membuatnya lebih besar dari kehidupan, dan pada kenyataannya, itu akan membuatnya menjadi orang suci. Namun, dia hanyalah seorang kultivator. Ya, dia bukannya tanpa pengaruh, tapi tidak ada yang keterlaluan. Tanah suci Provinsi Senja hanyalah prospek masa depan, sementara manusia hidup di masa sekarang. Di mata leluhur ras, sekte, atau klan terbesar, dia hanyalah serangga kecil. Namun, kekuatan yang sekarang dia tunjukkan membuat mereka ketakutan dia terlepas dari talinya. Orang seperti itu sama sekali tidak bisa dibiarkan menjadi orang suci yang hidup, dihormati sebagai objek pemujaan di seluruh dunia. Kesucian hanya untuk orang mati. Kami sudah memiliki diagram formasi. Jangan pedulikan orang-orang itu, serang Provinsi Senja dengan semua yang kita miliki. Lebarnya hanya 40.000 mil, gelombang tangan bisa menghapus semuanya. Nenek moyang Feng menggeram. Coba hapus Provinsi Senja dan lihat apakah aku tidak akan membantai garis keturunan klanmu sampai akhir. Penguasa pertama Star Demon menyeringai dingin. Coba saja jika Anda tidak keberatan melihat anggota klan Anda meringkuk di lubang selama sisa hidup mereka, tidak pernah berani mengambil setengah langkah di luar. Leluhur Feng memucat. Jadilah tamuku dan cobalah jika kamu tidak percaya padanya, tambah penguasa kelima dari Sekte Setan Bintang Wanita berambut perak. Jika Provinsi Senja jatuh, kami akan memadamkan garis keturunanmu, bahkan jika kami harus mengambil risiko menghancurkan sekte kami. Kamu setan. Nenek moyang Haus Donglin menggertakkan giginya. Wah, terima kasih atas pujiannya, cibir penguasa kelima. Bagaimanapun, mereka adalah pembudidaya iblis. Bagi mereka, disebut setan adalah musik di telinga mereka. Sementara itu, di depan Das City, Lu Yun menaiki Divine Glory. Kapal menembus angin dan ombak, akhirnya tiba di zona pertempuran tempat Scarlet Ape dan iblis manusia bertarung. Setan manusia adalah tubuh fisik dari pembatasan provinsi, dibawa ke sini 1000 tahun yang lalu oleh Chen Xiao. King Buyi dan Mo Yi telah menangkap Kaisar Surgawi dari Mayor Agung dan Mayor Nefrite sehingga mereka dapat mengorbankan mandat surgawi dari dua jurusan kepada iblis manusia dan membantunya memulihkan kekuatannya. Kekuatan iblis manusia, serta kekuatan pembatasan, telah tumbuh secara dramatis dengan setiap mandat surgawi dikorbankan. Mandat surgawi bukanlah barang yang nyata. Itu adalah sesuatu dari kehendak, energi konseptual yang lahir dari dunia abadi dan banyak aspeknya. Meskipun Kaisar Ta'ala dan Nefrite sebelumnya belum benar-benar mencapai ranah Kaisar Celestial, mereka masih diperkuat oleh perlindungan mandat. Setelah mati, kekuatan perlindungan individu mereka juga akan menghilang. Selama dunia abadi dan aspek-aspeknya hidup, mandat surgawi akan lahir baru untuk Kaisar Celestial berikutnya. Singkatnya, mengorbankan dua Kaisar Surgawi kepada iblis manusia juga mengorbankan dua mandat surgawi. Setelah mendapatkan kekuatan dari mandat kedua, kekuatan iblis manusia telah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Meski begitu, kera merah tidak menyerah 1 inci pun, begitu banyak sehingga pembatasan tidak dapat menghemat energi yang dibutuhkan untuk mengendalikan Provinsi Senja dan membasmi semua penjajah yang melampaui alam abadi emas. Yo, Monkey besar. Pada kemuliaan ilahi, Lu Yun berjalan ke haluan dan berteriak, aku membebaskanmu dari segel naga Phoenix. Apakah ini caramu menunjukkan rasa terima kasihmu? Mati, manusia. Mata kera terbakar saat melihat Lu Yun. Itu telah melihat meriam hitam berat di haluan kapal pada pandangan pertama. Itu disempurnakan dengan bagian yang terputus dari senjata pendampingnya, Staff Sequel Divine. Saat itu terjadi, alasan utama mengapa dia memimpin invasi ke Provinsi Senja adalah untuk mengambil tongkatnya. Jadi dia segera membuang semua pikiran tentang iblis manusia dari pikirannya dan membawa tongkatnya ke kapal Lu Yun. Kaisar Hitam sangat penting bagi kera merah. Setelah pertempuran selama sebulan di Laut Utara, itu hampir tidak mengatur rekonstruksi apapun sebelum memimpin roh monster ke Provinsi Senja. Sequel bukan hanya harta pendamping seumur hidup, tetapi juga barang yang melaluinya ia menyadari Dao. Selama tongkatnya tidak lengkap, kera tidak akan bisa memulihkan kultivasinya, jadi mengambil bagian yang terputus adalah suatu keharusan. Sequel yang sebelumnya berukuran gunung sekarang menjadi pilar menjulang yang menopang kubah langit. Saat ia mengayunkan ke arah kemuliaan ilahi, momok kematian sekali lagi membayangi hati dan pikiran Lu Yun. Makhluk ini benar-benar terlalu menakutkan. Api, sinar putih meledak dari Kaisar Hitam, senjata tingkat asal melolong di udara menuju pilar tongkat. Aduh,
Kera itu kehilangan akal sehatnya ketika melihat Lu Yun menggunakan senjatanya sendiri untuk melawan dirinya sendiri. Bulu emasnya bergelombang merah dan bingkainya membengkak 10 kali ukuran aslinya, menjadi kera setinggi 30.000 meter yang kira-kira menyamai tinggi iblis manusia. Kedua lengan melingkari tongkat besar itu, kera itu melawan pilar cahaya kaisar hitam beberapa inci dengan menghancurkan 1 inci, perlahan-lahan maju menuju kemuliaan ilahi. Tapi kemudian kerangka raksasa iblis manusia itu maju dan mengirim tendangan besar ke kera raksasa itu. Bertolak, kera itu bergemuruh. Bentuknya sekarang benar-benar cocok dengan milik iblis manusia itu sendiri, ia berbalik dengan pukulan di kaki lawannya. Ledakan, ledakan, ledakan. 18 sinar lainnya ditembakkan dari Divine Glory. 18 meriam tambahan bergemuruh dalam rentetan-rentetan yang terus-menerus, tanpa hambatan. Menggabungkan dengan pilar cahaya kaisar hitam, mereka bekerja untuk mendorong kembali Seakuel raksasa. Baru ditempa ulang, semua meriam meledak pada saat yang sama setelah serangan yang menghancurkan, tidak meninggalkan apapun kecuali pecahan. Adapun kaisar hitam, mulut meriam juga mulai meleleh. Meski begitu, serangan menjepit masih terlalu berat untuk dihadapi secara langsung oleh kera raksasa, jadi sosok raksasanya melesat ke arah lain. Membunuh. Setan manusia menggeram. Sepasang mata perak perlahan terbuka di langit mata kosmik permaisuri naga. Setelah kembali ke Provinsi Senja, Lu Yun telah menghadiahkan harta itu untuk pembatasan provinsi. Bagaimanapun, pembatasan adalah pengaruh terbesarnya dalam memastikan bahwa Provinsi Senja dapat berdiri sendiri di dunia. Semakin kuat kekuatan pembatasan itu tumbuh, semakin aman Lu Yun. Begitu mata kosmik terbuka, sejuta sinar cahaya bintang yang menusuk turun dari langit dan bergejolak menuju sosok raksasa kera merah. Tajam seperti pedang, sinar cahaya surgawi membawa serta atmosfer prasejarah yang mirip dengan Cosmic Skycarver. Tongkat Scarlet Ape telah terlempar, tapi jubah api itu tetap menutupi bahunya. Itu menyalakan dan menyelimuti bulu merah kera itu dalam lapisan api yang membelokkan sinar cahaya bintang yang tajam. The Cosmic Eyes adalah harta karun tak tertandingi dari ketenaran gemilang di zaman kuno, tetapi juga telah terhalang oleh perlindungan jubah berapi-api itu. Bangkit kembali berdiri, Scarlet Ape memanggil Seakuel kembali ke tangannya, bermetamorfosis menjadi bentuk 6 tangan berkepala 3, dan bergegas dengan liar ke iblis manusia. Terperangkap lengah, iblis manusia dijatuhkan ke tanah oleh lawan yang bahkan lebih hiruk-pikuk. Desir. Pada saat ini, dengungan yang luar biasa tiba-tiba terdengar dan seluruh provinsi Senja menjadi tanah hitam dan putih. Tampaknya ada ikan raksasa Yin dan yang perlahan berenang di langit. Semua kekuatan lokal di tanah itu sekarang aktif, dan bahkan energi di provinsi-provinsi tetangga melonjak liar ke arah Senja. Bajingan, aku bisa langsung naik ke alam hampa jika bukan karena kamu orang menyebalkan. Nama keluargaku bukan Lu jika aku tidak mengulitimu hidup-hidup hari ini. Lu Yun bergoyang dengan kejam di kapal bentengnya. Setelah 1 bulan pengerahan tenaga, dia telah mengumpulkan total 7 buah niat baik. Tapi sekarang, ketujuhnya terbakar saat mereka bergabung ke dalam tubuh Feini, mendorong kekuatannya ke alam yang tak terduga. Mengambil kendali dari kemuliaan ilahi, dia melepaskan kekuatan penuh dari 2 orb formasi dan menutupi seluruh provinsi dengan energi mereka. Pada saat yang sama, lambung kapal bersinar dengan rona hitam yang semakin cerah. Cahaya meningkat intensitasnya sampai, pada akhirnya, kapal benteng besar yang telah membuat dunia takjub berubah menjadi mulut meriam raksasa yang lebarnya penuh 300 meter. Energi formasi dari 2 orb formasi, bersama dengan energi tak terbatas dari tanah, disaring ke dalam mulut meriam. Sebuah orb formasi hanyalah item formasi. Itu bisa memancar dengan cahaya formasi yang menyilaukan atau formasi bentuk setelah formasi, tetapi semuanya akan hancur pada pukulan pertama dari tongkat Monkey mengamuk. Tapi sekarang, Lu Yun menyuntikkan semua energi formasi ini dan kekuatan tanah ke dalam meriam kapalnya. Yang ini adalah senjata perang yang benar-benar bona fide, bukan tiruan. Itu tidak hanya bisa mengisi dirinya sendiri dengan energi dunia, tetapi juga memampatkan formasi kacau dari formasi orb menjadi energi yang luar biasa. 1 nafas, 2 napas, 3 napas. Detik demi detik berlalu, gelombang yang memancar dari meriam semakin menjadi firasat dan aura yang memancar darinya semakin mengerikan. Apakah itu harta perang? Kapan senjata perang menjadi seseram ini? Mengintai di perbatasan provinsi, banyak pembangkit tenaga listrik menatap meriam raksasa yang dibentuk oleh Divine Glory dengan wajah pucat. Jika senjata perang Run of the Mill dapat mengancam pusat kekuatan Dao misterius puncak seperti mereka, maka yang mereka saksikan sekarang hanya akan membuatnya menjadi abu. Lu Yun harus mati. Bagaimana seorang kultivator sepele dapat menggunakan kekuatan untuk mengancam orang-orang seperti kita? Dia harus mati, bahkan jika itu berarti melepaskan formasi besar roh surgawi dan iblis duniawi, pembangkit tenaga listrik.
Penguasa iblis dari Sekte Setan Bintang, apakah kamu begitu yakin kamu menginginkan boneka seperti dia? Apakah kamu tidak takut dia akan menggigit tangan yang memberinya makan? Teriak leluhur Feng Clan. Ketika Sekte Setan Bintang secara terbuka mengumumkan Lu Yun sebagai kepala sekte mereka, semua orang mengira mereka hanya menginginkan boneka, sebuah front publik. Kepala sekte adalah kepala sekte, bukan boneka, jawab penguasa pertama dengan dingin. Kalau begitu jangan salahkan kami karena tidak menunjukkan belas kasihan. Membunuh. Perintah dari Corps Refiners, kekejaman yang membekukan di wajahnya. Lebih dari 10 zombie alam abadi Dao misterius di sisinya segera melemparkan diri mereka ke depan, tiba-tiba menandai dimulainya pertempuran besar. Mengaum. Di dalam Das Province, Scarlet Ape juga merasakan bahaya yang datang. Itu segera memisahkan diri dari iblis manusia dan menyerang Lu Yun sementara meriam besar itu masih mengumpulkan energi. Buatlah sibuk selama 10 napas, Lu Yun menghela nafas pelan. Sementara kecakapan bertarung iblis manusia luar biasa, karena kekuatan pembatasan provinsi, dia tidak memiliki harta tak tertandingi untuk diandalkan. Mata kosmik, meskipun perkasa, tidak bisa menembus jubah berapi-api. Apakah kamu masih tidak akan menggunakan kekuatan zombie ketakutanku bahkan pada tahap ini? Permaisuri Mirrelstar muncul di samping Lu Yun dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menerangi sekeliling mereka dalam cahaya bintang ungu. Memang, dia telah memanggil kekuatan bintang kekaisaran. Tubuh raksasa Scarlet Ape segera melambat menjadi merangkak, seolah-olah tiba-tiba terperangkap dalam pasir hisap. Meski begitu, tongkatnya dan jubah di punggungnya bersinar lagi, tak tertahankan menembus cahaya bintang ungu. Jelas, bahkan kekuatan Empress Mirrelstar tidak bisa menghentikannya lama. Meriamnya belum siap. Lu Yun menggertakkan giginya, matanya tertuju pada kerai yang semakin mendekat. Bang! Tiba-tiba, sepasang lengan raksasa keluar dari bawah ketiak kera merah dan melingkari tubuhnya, menguncinya dengan kuat di tempatnya dan mencegahnya mengambil satu langkah ke depan. Berangkat. Scarlet Ape menggeram, keenam tangannya mencengkeram Seakuel dan menghujani iblis manusia dengan hiruk-pikuk. Yang terakhir muntah seteguk demi seteguk darah merah gelap, namun dengan gigi menempel pada makhluk itu. Mati! Iblis manusia itu menggeram mengancam, matanya merah. Kekuatan dari jubah berapi-api telah bergabung dengan kera merah, meningkatkan kekuatan kera raksasa menjadi yang terbesar yang bisa dia kelola saat ini. Di bawah tekanan baru, lengan iblis manusia hancur seperti porselen, dan bahkan seluruh tubuhnya mulai retak. Scarlet Ape telah kehilangan semua alasan dan menjadi binatang buas kebiadaban murni saat berjuang untuk membebaskan diri. 10 napas adalah waktu yang sangat singkat, tetapi juga sangat panjang. Mati. Lu Yun tiba-tiba melolong. Ledakan. Dunia tiba-tiba menjadi eksklusif hitam dan putih, setiap warna lain terhalang dari bidang pandang penonton. Begitulah kekuatan serangan yang mengejutkan ini, yang bisa menjatuhkan Kaisar Surgawi itu sendiri. Saat seberkas cahaya mengerikan mendarat tepat di Scarlet Ape, ia menembus api merah yang mengelilingi tubuhnya. Bahkan jubah berapi-api bawaan tidak bisa mengatasi kekuatan mengerikan seperti itu. Sinar itu tidak hanya mengandung energi orb formasi, tetapi juga ditambah dengan kekuatan tanah dan 7 buah niat baik. Ketidakberdayaan dan ketakutan memenuhi mata kera raksasa itu saat merasakan hidupnya di bawah ancaman. Ping! Garis cahaya pedang seterang salju tiba-tiba berasal dari jauh yang tidak diketahui, melintasi ruang dan waktu untuk mendarat di iblis manusia. Menahan kera merah telah membawa tubuh iblis manusia ke batasnya. Cahaya pedang tidak terlalu kuat, tapi jeramilah yang mematahkan punggung unta. Bang! Iblis manusia meledak pada saat yang sama, sinar hitam dan putih yang terjalin mencapai kera merah. Kera raksasa itu bereaksi dengan kecepatan luar biasa dan bergerak ke samping hampir bersamaan. Itu berhasil menghindari serangan mengerikan dengan sehelai rambut, tapi... sebuah ratapan mengental darah segera menyusul. Sementara itu memang menghindari serangan itu, pilar cahaya itu tetap melewati setengah dari tubuhnya, dan setengah itu menghilang dengan cahaya. Scarlet Ape tertarik dengan rasa sakit dari luka yang merusak. Terlalu ketakutan untuk menghabiskan 1 detik lagi di Provinsi Senja, itu menghilang di tempat dalam bentuk buram merah. Di langit, mata kosmik perak terbuka sedikit demi sedikit dan kekuatan pembatasan menguasai provinsi lagi. Sementara tubuh iblis manusia memang telah dihancurkan, akar keberadaannya adalah kekuatan pembatasan. Selama makam senja ada, iblis manusia tidak akan pernah mati. Akibatnya, seluruh provinsi berlumuran darah sebelum ada yang bisa bereaksi pembatasan yang membuat monster abadi yang tak terhitung jumlahnya menjadi berkeping-keping. Sementara itu, anak buah Lu Yun semuanya adalah pelayan hantu dari dunia bawah. Setelah Scarlet Ape melarikan diri, mereka diam-diam kembali ke neraka. Apa yang baru saja terjadi? Di sisi Lu Yun dari awal hingga akhir, Permaisuri Mirrelstar melihat ke arah dari mana cahaya pedang itu berasal, sangat terkejut.
Meskipun tidak sekuat itu, serangan pedangnya sangat aneh. Itu akan datang pada waktu yang tepat untuk pukulan terakhir pada iblis manusia. Pedang kekacauan. Ekspresi Lu Yun tidak terbaca. Di bawah kakinya, meriam bersinar sekali lagi dan kembali ke kapal benteng. Namun, kapal itu sekarang sudah karam, lambungnya hampir pecah seluruhnya. Energi luar biasa dari orb formasi telah membebaninya melebihi batasnya. Pewaris pedang kekacauan telah muncul lagi, gumamnya. Muncul lagi. Terakhir kali, Sword of Chaos menembakkan cahaya pedang ke perbatasan provinsi senja dan menghancurkan monster hitam berambut panjang yang hampir melarikan diri. Tapi kali ini, dia datang untuk menyelamatkan Scarlet AP. Aku ingin tahu tentang identitas pewaris ini. Lu Yun menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Tirai perlahan jatuh pada pertempuran besar yang mengejutkan dunia abadi. Bagian utara Laut Utara, di sebuah pulau terpencil. Setengah dari Scarlet AP yang hilang telah tumbuh kembali. Itu mencengkeram tongkat besinya di satu tangan dan Bei Gong Xuan dengan tangan lainnya. Membungkuk ke depan, ia terengah-engah, mencoba mengatur napas. Manusia, mengapa kamu menyelamatkanku? Itu menuntut dengan suaranya yang serak. Aku seorang dewa. Energi pedang mengelilingi siluet dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kepala Scarlet AP tersentak saat menatap tajam sosok itu dengan mata terbakar. Seorang dewa rendahan. Kebekuan melengkungkan bibir kera itu. Rendah. Suatu hal dari masa lalu. Kami menjungkir-balikan aturan manusia dan menghancurkan dao abadi mereka dengan dao ilahi kami. Kami membangun era keemasan kemuliaan yang tak tertandingi dan menjadikan manusia sebagai budak. Kami adalah anak-anak surga yang disukai, keberadaan paling mulia di alam semesta, jawab sosok itu dengan santai. Terlalu banyak hal yang terjadi setelah kamu disegel. Kau tahu siapa aku? Kera merah dimulai. Saya bersedia. Benteng tepi laut telah dihancurkan, bersama dengan penghalang pertahanan yang melindungi beberapa provinsi besar di utara Nefrite Major. Pada saat banjir surut, provinsi senja telah menjadi tanah merah. Merah untuk warna darah yang ditumpahkan oleh ratusan juta makhluk hidup yang mati di tanahnya. Itu adalah pemandangan kehancuran dan kehilangan. Lu Yun berdiri di atas tembok kota senja saat informasi tentang almarhum melayang satu demi satu di mata spektralnya. Ini bukan yang saya inginkan. Bahunya membungkuk dan suaranya sedih. Jangan salahkan dirimu. Itu bukan salahmu. Berdiri di sampingnya, King Han melihat sosok temannya yang kesepian, tidak yakin bagaimana menghiburnya. Tidak, akulah yang membebaskan Monkey besar itu dan juga alasan mengapa dia datang ke sini. Lu Yun sendiri kesulitan memilah emosinya. Meskipun berasimilasi ke tingkat yang besar setelah transmigrasi, dia masih datang dari bumi pada akhir hari. Meskipun dia memerintah neraka sekarang, dan mengendalikan kekuatan hidup dan mati, tidak mungkin baginya untuk berdamai dengan semua yang telah terjadi. Ratusan juta nyawa telah hilang, semua karena dia. Dia tahu kera merah akan datang, tetapi tidak menyangka itu akan datang begitu cepat. Dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan persiapannya sebelum kedatangan kera yang tiba-tiba. Provinsi Senja. Sebagian besar penghuninya adalah orang biasa atau pembudidaya biasa. Mereka bahkan tidak abadi. Ketika air Laut Utara menghantam provinsi itu, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melawan. Belum lama sejak dia mengembalikan kekuatan tanah ke provinsi dan membawa kembali harapan bagi orang-orang biasa ini, para pembudidaya biasa ini. Tetapi pada akhirnya, kera telah menghancurkan semuanya. Aku akan membunuh Monkey itu dan melenyapkan Bei Gong Xuan. Balas dendam akan didapat. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya erat-erat. Tidak ada yang mendorong pulang kebutuhan akan kekuatan lebih kuat daripada peristiwa baru-baru ini. Dia berada di dunia abadi yang sangat nyata, di mana dunia guk-guk makan guk-guk bukan hanya omong kosong-kosong. Tanpa kekuatan yang mendominasi, seseorang akan selalu menghadapi risiko dihancurkan di bawah kaki seperti serangga. Pembalasan dendam. King Han setuju dengan anggukan marah. Bersenandung. Tiba-tiba, bunga merah tua mekar di makam senja di pusat provinsi. Darah yang membasahi bumi dan daging yang mengotori tanah berubah menjadi nutrisi untuknya, dan tak lama kemudian, cahaya bunga menyebar dari satu ujung provinsi ke ujung lainnya dan membasahi tanah dengan cahaya darah. Cahaya ini kemudian berakar di bumi, dari mana tumbuh salinan merah kecil dari dirinya sendiri bunga orang mati. Dalam waktu singkat, kelompok bunga ini menghembuskan kehidupan baru ke semua jiwa yang hampir menghilang selamanya dari dunia ini, dan semua orang yang kehilangan nyawa dalam bencana itu berubah menjadi entitas jiwa baru. Su Xiaoxiao dan Xingzi muncul dan menyenandungkan banyak lagu yang menyenangkan, namun melankolis saat mereka membimbing jiwa-jiwa di sepanjang jalan yang diaspal oleh bunga neraka, perlahan-lahan mengantar mereka melewati gerbang abis yang halus. Lagu-lagu sedih melankolis dan kehilangan bergema di seluruh dunia. Gerbang abis dibuka,
menyambut jalan berjajar dengan bunga neraka ke dunia bawah dan menerima mereka yang telah meninggal dalam bencana. Namun, kebanyakan orang tidak dapat melihat semua itu. Hanya roh, hantu, dan beberapa manusia terpilih yang menjadi pengecualian. Semuanya tetap normal bagi mereka yang tidak tahu. Itu, King Han ternganga pada bunga dan gerbang yang tampak kuno. Secara refleks, dia memutuskan hubungannya dengan gulungan dewa penggembalaan. Jangan khawatir, jika saya tidak ingin ada yang melihat itu, bahkan permaisuri Miral Star yang terlahir kembali tidak akan dapat melihat apapun, bahkan jika dia naik melampaui ranah Kaisar Abadi. Lu Yun menghela napas dalam-dalam. Setiap orang yang mati di sini, baik itu roh monster, pembudidaya senja, atau makhluk abadi yang datang untuk membantu, lalu mati karena usaha mereka, akan terlahir kembali di neraka dan menjadi kelompok pertama penduduk asli. Yang hidup dan yang mati milik dunia yang berbeda. Yang hidup memiliki dunia mereka sendiri dan akan dilahirkan kembali di alam baka setelah kematian mereka. Neraka Lu Yun hidup di neraka, tetapi mereka adalah bawahannya. Hidup mereka sepenuhnya di bawah kendalinya, dan mereka tidak memiliki kebebasan. Roh-roh yang telah memasuki neraka kali ini, bagaimanapun, akan hidup di neraka di bawah aturan siapapun. Apakah ini rahasia terbesarmu? King Han menoleh ke Lu Yun dengan kaget. Lu Yun mengangguk, tekanan pegunungan terangkat dari dadanya. Rasa lega yang luar biasa menyapu kesuraman yang menyesakkan yang selalu mengganggunya. Dengan pikiran dan kehendaknya sebagai satu, semua energi batin di tubuhnya menyatu menjadi aliran pendaran hitam dan membubung ke langit, membimbing kekuatan padat surga dan bumi ke dalam sosoknya. Tampaknya secara bertahap membubarkan lapisan kabut tebal yang selalu tanpa sadar melilitnya. Dunia belum pernah terasa begitu jelas baginya sebelumnya dia bisa dengan jelas melihat mekanisme pergerakannya dan cara energi surgawi beredar. Jadi ini adalah alam kekosongan yang dirasakan. Rasakan kekosongan dengan roh yang baru lahir untuk mendapatkan wawasan tentang rahasia langit dan bumi. Pada pemikiran itu, bayangan bunga dao mekar perlahan di sampingnya. Persepsinya tentang dunia menjadi lebih jelas, dan setiap menit gerakannya menghasilkan kekuatan surgawi yang agung. Langit dan bumi, langit dan bumi. Lu Yun jatuh ke dalam pemikiran spontan yang mendalam. Dia diingatkan tentang bagaimana perasaannya ketika dia menggunakan kekuatan dao abadi asal puncak ketika dia menjadi satu dengan boneka kaisar. Itu adalah puncak dari kebebasan tertinggi, kebebasan tanpa batas, seolah-olah dia telah melarikan diri dari kolam lumpur yang sangat besar dan mencapai otonomi sejati. Setelah berbagi rahasianya dengan King Han, bayang-bayang beban yang telah lama dipegang terangkat dan dia naik ke alam hampa. Berkat bunga dao membawanya sekali lagi ke alam transendental itu. Dunia ini sangat luas, tetapi kami telah berjuang di kolam yang besar dan berlumpur. Kultivasi, kultivasi. Tujuan kultivasi adalah untuk mengangkat kita keluar dari kolam lumpur ini. Sebuah firasat pencerahan muncul padanya. Alam kosong adalah alam terakhir bagi para pembudidaya. Itu memungkinkan mereka untuk melihat dunia apa adanya dan memahami keterbatasannya, menetapkan tujuan yang jelas untuk masa depan budidaya mereka untuk melarikan diri dari kolam. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Penyerapan terus-menerus dari kekuatan tanah dan menggabungkan diri ke langit dan bumi akan memungkinkan seseorang untuk melampaui keterbatasan mereka. Dengan demikian mereka akan dapat keluar dari dunia duniawi. Bunga dao telah bubar. Aroma samar terpancar dari tubuh King Han saat bayangan tipis menjadi bagian dari dirinya. Bunga dao di langit telah menghilang, tetapi yang asli telah mengakar dalam dirinya. Tiba-tiba, dia memucat saat warna mengering dari wajahnya. Apa yang salah? Lu Yun bertanya dengan cemberut. Wajah pucat, King Han berkata perlahan, mati, mereka semua mati. Siapa? Lu Yun bertanya dengan ekspresi khawatir, tapi dia sudah memiliki firasat tentang siapa yang dia tanyakan. Wu Tulong, Mo Qitian, dan Zichen, sudah mati. King Han gemetar. Bunga dao seharusnya memasuki kita berempat, tapi tubuhku berisi seluruh bunga. King Han bergetar. Dia sangat takut. Dia tidak takut karena ketiga teman mereka mati, tetapi karena bunga dao telah memasukinya dan menemukan rumah di akar rohnya. Tangan tak terlihat tampaknya menarik tali di balik segalanya untuk menggunakan King Han sebagai kutukan untuk membunuh setiap jiwa yang hidup di dunia. Bunga dao adalah media yang menghubungkannya dengan para pembudidaya di banyak dunia. Sebelumnya, sementara King Han adalah penguasa dao kultivasi yang hebat, masih ada Wu Tulong, Mo Qitian, dan Zichen di bawahnya. Tidak akan pernah jatuh ke gadis yang menyamar untuk mendapatkan semua bagian bunga dao. Sekarang, bagaimanapun, dengan tiga lainnya mati, seluruh bunga telah berakar dalam dirinya. Ketakutan dan ketidakberdayaan meletus di King Han. Jangan khawatir,
Kami sudah tahu bagaimana kutukan itu dapat diselesaikan, dan kami telah menemukan beberapa petunjuk mengenai keberadaan mutiara Sky Kilin dan Sky Turtle. Tanpa berpikir, Lu Yun mengulurkan tangan dan membelai rambut panjang King Han. Tindakan itu membawa sumber kegelisahan baru ke King Han. Lu Yun telah menginjakkan kaki di alam hampa dan selangkah lebih dekat ke keabadian, tapi King Han belum siap. Namun, temannya sudah memperlakukannya seperti King Yu. Di Provinsi Senja, ratusan juta roh mati dibawa ke neraka oleh bunga neraka. Ketika tugasnya selesai, bunga-bunga yang tersebar di seluruh lanskap menyatu menjadi satu dan terbang ke tangan Su Xiaoxiao. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, hanya ada satu bunga asli. Semua yang lain di Senja hanyalah replika. Setelah yang terakhir dari orang mati memasuki neraka, udara di Provinsi Senja tampak sedikit lebih jernih. Apakah kamu tidak membenci mereka karena ini? King Han bertanya. Jika kelas berat dari faksi puncak telah campur tangan, Provinsi Senja tidak akan menderita kerugian yang begitu besar. Kenapa harus saya? Lu Yun menggelengkan kepalanya. Pertempuran itu mengejutkan semua orang dan selain itu adalah urusan kami sendiri. Itu akan baik dari mereka untuk membantu, tetapi sangat masuk akal bagi mereka untuk tetap di sela-sela. King Han mengangguk. Dia tidak benar-benar terganggu dengan ini, dia hanya ingin mengubah topik pembicaraan. Namun, sesuatu pasti telah terjadi pada Pangeran Tuli dan yang lainnya, Lu Yun menghela nafas. Jika tidak, mengingat siapa mereka, mereka tidak akan tinggal di Provinsi Senja. Pengadilan Laut Timur datang untuk membantu ketika roh monster Laut Utara menyerbu, tetapi Lu Yun tidak melihat Pangeran Tuli. Sisa dari pemborosan telah absen juga. 385. Upaya rekonstruksi dimulai di Provinsi Senja dalam upaya memulihkan kota, gunung, dan sungai yang rusak akibat kebakaran perang. Provinsi yang sebelumnya menuju kemakmuran sekarang menjadi tanah kehancuran dan kehancuran, lebih dari 60% penduduknya tewas. Apalagi dunia telah menyaksikan secara langsung betapa menakutkannya Monkey itu. Itu telah melanggar batasan dan mengalahkan lawannya. Meskipun telah melarikan diri kembali ke Laut Utara untuk saat ini, matanya masih tertuju pada Provinsi Senja. Dewa dunia tidak pernah takut pada Lu Yun. Benar, kenaikan meteoriknya di aspal dengan darah. Dia telah membunuh terlalu banyak makhluk abadi untuk dihitung, tetapi jalan yang dia lalui adalah jalan yang lurus, adil dan tidak bertele-tele. Kecuali diprovokasi, dia tidak memulai pembantaian tanpa alasan. Tidak, mereka takut dengan Monkey besar itu. Dust City sendiri kemungkinan besar akan hancur ketika monster itu datang lagi. Semua orang telah melihat kemuliaan ilahi hampir hancur setelah serangan terakhir diluncurkan dalam bentuk meriamnya. Dari 19 meriam di atas kapal, hanya meriam utama yang selamat. Semua meriam tambahan telah dihancurkan, bersama dengan manifestasi fisik dari pembatasan provinsi itu sendiri. Sebuah kemenangan mungkin, tapi satu dengan harga yang pahit. Jika Monkey raksasa pulih dan kembali lebih kuat, hasilnya tidak mungkin diprediksi. Provinsi Senja sekarang menjadi tanah yang hancur, wilayah tabu yang diperintahkan oleh berbagai pemimpin faksi kepada anggotanya untuk dihindari. Sebagian besar penduduk yang tersisa milik klan Lu dan Chen, Sekte Setan Bintang, atau Rentang Skanda. Yang terakhir adalah satu-satunya lapisan perak dalam pertempuran besar yang baru saja mengamuk di seluruh provinsi. Baik Kera Merah dan Iblis Manusia secara naluriah takut pada tempat itu dan menghindarinya selama pertempuran. Adapun monster abadi dari Laut Timur, dan manusia abadi lainnya yang datang untuk membantu, mereka pergi setelah penjajah mundur. Mereka tidak memiliki keinginan untuk pergi ke putaran kedua melawan Monkey yang menentang akal sehat. Neraka, sebuah istana raksasa menjulang di suatu tempat di dunia bawah. Orb formasi Yin Dan yang melayang di langit di atas, memancarkan sinar cahaya formasi yang menerangi sebuah istana yang lebarnya hampir 5.000 km. Dikenal sebagai Istana Laut Utara, itu adalah tempat tinggal sebenarnya dari para penguasa perairan utara sebelumnya. Setelah memasuki dunia bawah, Lu Yun telah memanipulasi kekuatan neraka untuk melepaskan semua lipatan spasial di istana. Bagaimanapun, ini adalah istana naga kuno, sarang naga kuno. Setelah mereka menghilang, sifat asli istana telah benar-benar tersembunyi. Bahkan naga yang menguasai Laut Utara 10.000 tahun yang lalu tidak menyadari bentuk aslinya. Sekarang, berkat energi dunia bawah, Lu Yun telah mengembalikannya ke dirinya yang semula. Apa? Lu Yun gemetar hebat saat melihat bangunan raksasa itu, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia bukan satu-satunya utusannya juga diberi ketakutan. Ini dimodifikasi dari mayat kura-kura hitam sejati, dewa kelahiran alami. Yuchi Tianhuang, salah satu bawahan hantu Lu Yun, bergumam dari samping. Tubuh mitra daunnya mengandung garis keturunan kura-kura hitam dan telah menjadi pembangkit tenaga listrik suku, jadi dia sangat akrab dengan kehadiran ini. Selanjutnya,
Kura-kura hitam di depan mereka adalah binatang suci yang lahir dari alam itu sendiri, bukan yang mewarisi garis keturunan suku. Binatang suci ini dibunuh 300 juta tahun yang lalu oleh seorang ahli naga dan kemudian disempurnakan menjadi istana naga. Berkat mata spektral, Lu Yun bisa melihat langsung ke masa lalu istana. Dia belum mendapatkan seni kematian baru setelah menerobos ke alam hampa, tetapi energi tak terduga telah memancar dari Tome of Life and Death, memperkuat seni kematiannya yang sudah ada. Akibatnya, mata spektral yang sekarang dia gunakan adalah versi yang disempurnakan. Berkat itu, bahkan makhluk yang mati selama 300 juta tahun tidak bisa lepas dari deteksinya, dan bukan itu saja. Dulu hanya berguna untuk mengumpulkan informasi tentang orang mati dan hidup, sekarang memiliki potensi ofensif tertentu. Pada saat yang sama, serangan dari seni pupil mata spektral hanya berguna terhadap orang-orang di sekitar level Lu Yun sendiri. Selain itu, dia juga menemukan bahwa dia bisa menggunakan beberapa seni kematian melalui mata spektral. Penghakiman hidup dan mati, salah satunya, atau seni kebangkitan. Tunggu sebentar, dia mengerutkan kening dan melihat lebih dekat ke istana dengan mata spektral. Ini bukan hanya kura-kura hitam. Saya merasakan kehadiran binatang suci lain yang tidak diketahui di dalam tubuhnya. Pakar naga membunuh setidaknya 2 jenis binatang suci yang berbeda dan menggunakan daging dan tulang mereka sebagai blok bangunan untuk istana. Pikiran Lu Yun berdengung dengan konsekuensinya. Ternyata, bahkan kekuatan Tome of Life and Death tidak dapat menghidupkan kembali kedua makhluk suci ini dan mengubahnya menjadi utusannya. Pakar naga telah menggunakan kekuatan yang mirip dengan penciptaan itu sendiri untuk menyaring mayat mereka menjadi bahan murni dan menghindari siklus hidup dan mati sepenuhnya. Seberapa kuat orang yang menciptakan istana ini? Lu Yun menarik napas dalam-dalam. Lalu berangkas harta karun yang sebenarnya di dalam. Kilatan intens melintas di matanya. Mereka pasti kubah ilahi dari binatang buas yang membentuk istana. Kubah ilahi. Dewa yang telah melampaui alam abadi Dao bisa menciptakan dunia di dalam diri mereka sendiri. Alam utama di atas alam abadi Dao ini disebut alam Dharma ilahi dan terdiri dari 3 subalam masuk, primordial, dan utama. Adapun apa yang disebut alam kaisar abadi, itu adalah alam di atas alam Dharma ilahi. Setelah menjadi kilin darah dan mengatasi penghalang waktu, Chang Yin telah memberikan ingatannya dan beberapa pemahaman tentang rahasia kuno kepada Lu Yun, serta klasifikasi Dao abadi kuno. Sebagai ibu kepala suku kilin air, pengetahuan Chang Yin bahkan lebih komprehensif dari rekan-rekan setingkatnya. Memurnikan brankas surgawi menjadi perbendaharaan, untuk melakukan sesuatu seperti itu. Lu Yun mendesis karena terkejut. Seberapa kuat tepatnya naga 300 juta tahun yang lalu? Untuk dengan santai memangsa binatang suci yang lahir dari kekuatan kosmos seperti kura-kura hitam. Tapi mendapatkan masuk ke brankas surgawi tidak akan semudah itu. Dia mengeluarkan luopannya dan diam-diam meneriakkan doa pencarian naga. Gudang harta karun yang tersembunyi di dalam istana naga harus terletak di titik hidupnya. Dia tidak bisa melihat mereka dengan mata terbuka, tapi kompas bisa menunjukkan lokasi mereka. Apa? Ada 9 brankas surgawi di sini. Pupil mata Lu Yun melebar karena terkejut. Dengan kata lain, tempat ini telah dimurnikan dari tubuh 9 binatang suci kelahiran alami yang tangguh. 9. Dia hanya melihat 2 dari mereka, tetapi luopan tidak bisa berbohong. Istana telah dibuat dari tubuh 9 binatang suci. Sayang sekali, kalau saja aku bisa membangkitkan mereka semua. Sekali lagi, mereka mungkin akan kembali sebagai makhluk abadi yang tiada taranya. Mereka tidak akan terlalu berguna. Dia mengingat Xingxi. Pernah menjadi pembangkit tenaga listrik yang sendirian bisa membunuh kilin darah, dia hanyalah seorang abadi yang tiada taranya setelah menjadi utusannya. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan menepis pikiran acak itu kemudian, dipandu oleh kompas, bergerak menuju salah satu kubah. Deluopan ini cahaya keemasan belah naga istana menjadi 9 bagian, masing-masing dengan kubah ilahi di pusatnya. Ini adalah, Lu Yun tiba-tiba menghentikan gerakannya. Dia bisa melihat struktur asli istana naga melalui cahaya kompas tata letak Feng Shui raksasa, yang bahkan tidak bisa dia kenali. Faktanya, dia tidak bisa membedakan celah atau kelemahan dari tata letak ini, bahkan dengan bantuan kompas. Apa-apaan ini? Syok mengerutkan wajahnya. Dengan cemberut, dia mulai dengan panik menyimpulkan struktur tata letak. Jadi era 300 juta tahun yang lalu adalah zaman keemasan Feng Shui. Begitulah kesimpulan akhirnya yang dia dapatkan. Tata letak ini sepenuhnya berbeda dari arsitektur istana, dan tidak ada tanda-tanda keterlibatan drakonik di dalamnya. Mungkin istana tidak dibangun oleh ahli naga. Dia tiba-tiba menyadari tidak adanya tanda-tanda biasa yang terkait dengan naga. Meskipun era 300 juta tahun yang lalu sangat berbeda dari zaman sekarang, naga adalah makhluk yang kuat dan berumur panjang dengan kebiasaan yang tidak berubah. Sebagai ras yang bangga,
Mereka biasa meninggalkan tanda rasial pada formasi, seni tempur, pil, formasi, dan harta mereka, sehingga semua orang akan tahu bahwa mereka adalah buatan naga. Namun, tidak ada tanda seperti itu di tata letak Feng Shui di depannya, detail yang sepenuhnya bertentangan dengan kebiasaan drakonik. Jadi orang yang meninggalkan istana naga di belakang bukanlah seekor naga. Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Tentu saja itu bukan naga. Sebuah suara, asing namun familiar, mencapai telinganya. Dia tidak berbalik, dia juga tidak terkejut. Penggabungan laut kosmik dengan dunia bawah telah memperkuat hubungannya dengan neraka dan sangat meningkatkan kendalinya atas dunia orang mati. Sepasang mata putih muncul di belakangnya. Itu hanya sepasang mata dan tidak ada bagian tubuh lainnya, seolah-olah seseorang telah membuat dua lubang di kekosongan dan mengarahkan mata mereka ke lubang untuk melihat ke sisi lain. Lu Yun pernah melihat mata yang sama sebelumnya. Dia pernah melukai sepasang mata seperti itu saat menyempurnakan seni pedangnya di kedalaman neraka. Setelah itu, pasangan serupa muncul setelah dia menangkis Donglin Tai Huang di dalam makam naga langit laut utara. Dan sekarang, ini adalah pasangan ketiga. Namun kali ini, suara yang terdengar dari pemilik mata terdengar agak familiar di telinganya. Kupikir kau akan berubah menjadi pengkhianat, tapi ternyata dunialah yang telah banyak berubah. Suara itu tiba-tiba berubah tak berdaya dan lelah dunia. Dao abadi. Apa itu dao abadi? Ah, jadi semuanya sudah lama berlalu. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Dua garis air mata bening menetes dari mata putih itu dan mendarat di tanah di sisi lain dari kekosongan. Kamu adalah keberadaan dalam roh Qi Hai. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, nadanya tidak tergesa-gesa saat dia melanjutkan, jadi, bisakah Anda memberitahu saya apa yang sedang terjadi? Kutukan pada naga dan para dewa, perang abadi besar 100.000 tahun yang lalu, pemutusan Dao abadi, layu bunga Dao. Apakah semua yang dilakukan orang-orangmu? Dia menembakkan rentetan pertanyaan cepat dalam satu napas, menyuarakan semua keraguannya yang terkumpul. Apakah kamu tahu mengapa roh monster, naga, dewa, dan ras lain saat ini mengambil bentuk manusia? Mengapa roh dewa yang lahir dari alam muncul dalam bentuk manusia? Tuan Mata berkata setelah lama terdiam. Karena manusia mewujudkan dan merupakan bentuk Dao. Lu Yun menjawab tanpa sadar. Begitulah asumsi arus utama di dunia abadi saat ini. Manusia adalah bentuk Grand Dao, bentuk yang paling cocok untuk kultivasi. Oleh karena itu, semua ras lain memilih untuk mengambil bentuk manusia. Manusia mewujudkan Dao. Pemilik mata tertawa terbahak-bahak. Bentuk Dao. Apakah Anda tahu bagaimana karakter Dao ditulis? Energi neraka tiba-tiba mulai mengalir dengan cara tertentu dan memadat di udara sebagai karakter Dao. Ini adalah perwujudan Dao, bentuk yang harus diambil oleh semua makhluk non-bawaan. Karakter Dao ini identik dengan penampilan yang pernah dilihat oleh para anggota suku suci Agung Lu Yun sebelumnya. Kepala manusia dan ekor ular. Karena manusia menghancurkan Dao, mereka adalah penguasa dunia dan berdaulat atas setiap ras makhluk hidup lainnya. Apa dewa, naga, burung phoenix, dan kilin? Tidak masuk akal, mereka semua berlutut di depan tuan manusia mereka dan meringkuk ketakutan. Antara langit dan bumi, manusia adalah satu-satunya kebenaran. Dao manusia adalah satu-satunya Grand Dao yang dipuja oleh semua makhluk hidup. Itulah sebabnya bentuk manusia adalah bentuk paling mulia di alam semesta, mengapa setiap makhluk berubah menjadi manusia, mengapa mereka memuliakan kemanusiaan. Dahulu kala, dunia ini, seluruh alam semesta ini bahkan dunia bawah di bawah kakimu adalah milik umat manusia. Suara itu semakin bersemangat semakin lama berbicara, nadanya yang menggelegar mencapai setiap sudut neraka. Mereka yang dipenjara di dalam kehampaan yang tidak diketahui jauh di dunia bawah semuanya gemetar ketakutan, dan tiga peti mati raksasa di dalam neraka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, beresonansi dengan suara itu. Tetapi pada akhirnya, manusia dicopot, Lu Yun mengamati. Ya, sedikit kesedihan melintas jauh di dalam mata. Manusia dikalahkan dalam kekalahan total, kekalahan total. Apakah itu sebabnya kalian melemparkan kutukan jahat terhadap naga, burung phoenix, kilin, kura-kura, dan dewa? Alis Lu Yun berkerut erat. Hahaha. Mata berputar dengan tawa gila. Terkutuk karena mereka mengalahkan manusia. Tidak, karena mereka adalah pengkhianat, satu dan semua. Manusia pernah menahbiskan naga, burung phoenix, kilin, dan kura-kura sebagai empat roh sejati simbol keberuntungan dari nasib baik dan makhluk yang harus disembah oleh semua makhluk di bawah langit. Adapun para dewa, umat manusia mengangkat mereka ke makhluk tertinggi kedua setelah kemanusiaan. Tapi dalam perang terakhir, mereka melawan tuan manusia mereka. Mereka membantai yang lemah di antara umat manusia, yang tua, wanita, dan anak-anak, mereka hampir memadamkan garis keturunan manusia.
Kami tidak membenci mereka yang bangkit memberontak. Peradaban manusia membusuk dari dalam dan kemunduran tidak bisa dihindari. Tapi kita tidak bisa memaafkan atau mentolerir keberadaan orang-orang berdosa itu. Naga, Phoenix, Kilin, kura-kura, dan para dewa semuanya pengkhianat. Apakah kamu tahu? Suara itu perlahan melunak. Dulu ketika peradaban manusia dan Dao menguasai dunia, apa yang disebut roh sejati ini masih merobek potongan daging mentah dan membuat makanan dari darah di dalam sarang mereka, dan para dewa hanyalah roh samar yang disembah oleh suku-suku primitif di daerah terpencil, sudut dunia. Sarang naga dan Phoenix yang kamu kunjungi tidak lebih dari tempat pembuangan primitif dan terpencil. Istana naga ini muncul sebagai hasil dari seorang raja manusia yang membunuh 9 Vien Beast yang mengamuk di seluruh negeri. Dengan bantuan 10 Grandmaster manusia dari jalur tambahan, dia menyempurnakan istana ini bagi para naga untuk membimbing mereka menuju cahaya peradaban. Namun, naga yang sama itu membantai hampir semua keturunan manusia. Lu Yun terdiam. Apa tanggapan yang tepat untuk wahyu seperti ini? Apa yang harus dia katakan? Bagaimana perasaannya? Mereka yang tidak pernah hidup melalui era itu tidak akan pernah mengerti kebencian yang mendalam yang membara di dalam suara itu. Lalu bagaimana dengan pemutusan Dao abadi atau monster berambut panjang itu? Dia tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan kutukan racun di dalam King Han? Apakah kalian juga melakukan itu? Lu Yun bisa memperkirakan banyak hal dari kata-kata mata. Pertama, ras perdukunan. Mereka benar-benar cabang dari manusia purba yang berasal dari era purba. Mereka telah mengantarkan zaman keemasan Dao perdukunan di kemudian hari, tetapi karena satu dan lain alasan, mereka akhirnya menghilang di pasir waktu. Peti mati adalah seni perdukunan, dan bukan kuburan, tapi kutukan. Para dukun telah muncul kembali di zaman kuno dan menggunakan seni peti mati untuk mengutuk naga purba. 80.000 tahun yang lalu, mereka menyerang lagi dengan metode yang sama dan mengubur dua Raja Dewa Ruyi dan Yuesen untuk mengutuk nasib dinasti dewa. Dan sekarang kutukan racun juga berasal dari ras perdukunan. Lu Yun menatap iris putih itu dalam-dalam, menekankan setiap suku kata. Apakah orang-orangmu melemparkan kutukan racun ke King Han? Jawab aku. Saya tidak tahu. Rasa ketidakberdayaan yang mendalam memenuhi mata. Saya disergap oleh para ahli naga dan Phoenix dan dimusnahkan dari dunia. Seseorang membentuk kembali roh sejati saya dan memfasilitasi kelahiran kembali saya, jadi saya bereinkarnasi sebagai Qi Hai. Jika bukan karena kamu melanggar tata letak di dalam sarang naga dan Phoenix, aku tidak akan terbangun sama sekali. Bersenandung. Suara dengung bergema di atmosfer neraka saat sosok tinggi muncul dari sisi lain kehampaan dan melangkah ke dunia bawah. Cukup mengesankan, penguasa mata tidak lain adalah Qi Hai. Tapi jelas, ini bukan Qi Hai yang sama yang diketahui oleh permaisuri Mirror Star dan Su Xiaoxiao. Tidak, ini adalah orang lain, pembangkit tenaga manusia tak tertandingi dari era purba. Memikirkan bahwa neraka, harapan terakhir umat manusia, juga telah dihancurkan. Pria itu melihat dunia yang hancur di sekitarnya dan menghela nafas pelan terlepas dari dirinya sendiri. Apakah kamu tidak terkejut denganku? Qi Hai, melirik Lu Yun, agak bingung. Kenapa harus aku? Lu Yun menjawab, memiringkan kepalanya ke samping. Karena aku bisa mengunjungi neraka, secara alami aku punya cara untuk membunuhmu. Qi Hai, menyipitkan matanya. Neraka milik manusia. Jika aku merebutnya darimu, maka mungkin masih ada harapan bagi umat manusia untuk naik ke puncak bersejarah itu sekali lagi. Kamu bisa mencobanya jika kamu mau. Senyum mengembang di bibir Lu Yun dan dia mendengus, apakah kamu pikir kamu bisa memasuki dunia ini tanpa izinku? Segera setelah itu, sebuah buku sederhana dan tanpa hiasan yang memancarkan cahaya hitam samar perlahan muncul di depannya. Kitab Kehidupan dan Kematian. Paling sedikit, Qi Hai, mundur 2 langkah pendek. Tunggu, ini bukan buku kehidupan dan kematian. Buku itu telah dihancurkan, jadi apa ini? Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Lu Yun menghela nafas pelan, sepertinya manusia purba juga tidak sepenuhnya mengendalikan neraka. Setidaknya, mereka tidak mengendalikan Tome of Life and Death. Tome of Life dan Death. Kebingungan muncul di wajah Qi Hai saat menyebut nama yang belum pernah dia dengar. Namun, Lu Yun segera mengubah topik pembicaraan. Ada sepasang mata lain di sana, juga banyak tahanan. Siapa mereka? Dia menunjuk ke kekosongan yang tidak diketahui di kedalaman dunia bawah. Mereka adalah pengkhianat. Qi Hai, mengikuti arah jari Lu Yun, kebencian pedas keluar dari matanya. 8 resimen pelayan hantu yang melindungi neraka juga mengkhianati umat manusia pada akhirnya dan menyerahkan neraka kepada musuh kita. Qi Hai melihat sekeliling. Melihat banyak pelayan hantu Lu Yun dan utusan samsara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, berani sekali kamu menerima ras lain. Apakah kamu tidak takut mereka akan mengkhianatimu?
Di antara utusan Lu Yun dan pelayan hantu, sangat sedikit yang manusia. Sebagian besar adalah roh monster atau dewa. Tidak mempedulikan pria itu, Lu Yun mengeluarkan beberapa batu formasi dengan flip tangan. Menggunakan metode yang sama seperti terakhir kali, dia dengan hati-hati mengukir formasi rune di batu, menggabungkan formasi dan jimat Dao. Apakah kamu membuat sketsa asal-usul alam semesta? Qi Hai bergumam, melihat jari-jari Lu Yun. Huf, bola api ungu tiba-tiba meletus dan menghancurkan semua yang ada di batu formasi. Kali ini, api ungu membuat lingkaran penuh di udara sebelum perlahan menghilang, daripada mengamuk seperti terakhir kali. Apa ini? Lu Yun bertanya, lalu melanjutkan, api seperti inilah yang menghancurkan neraka. Darah mengalir dari wajah Qi Hai. Tatapan kosongnya tetap di tempat di mana api berada dan tubuhnya mulai bergetar. Butuh waktu lama untuk memulihkan ketenangannya. Ada beberapa hal. Kalau begitu jangan. Aku belum cukup kuat, jadi aku tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Lu Yun menyela. Aku hanya perlu tahu apa yang perlu aku ketahui agar aku bisa membuat persiapan yang tepat sebelumnya. Dalam sebulan sejak aku terbangun dan berdiam di Laut Utara, aku telah belajar banyak hal dan memperoleh beberapa pemahaman tentang era saat ini. Qi Hai tidak langsung menjawab. 10.000 tahun yang lalu adalah pertempuran yang menandai akhir dari Aos, penguasa naga terakhir di Laut Utara. Apakah Anda masih mengingatnya? Penjualan yang sama, pengkhianatan yang sama, dan dalang yang sama. Itu hanya pemeragaan sederhana dari kejatuhan umat manusia. Qi Hai terkekeh. Dalang, Lu Yun membeku. Api itu milik salah satu penguasa dunia. Adapun namanya, lebih baik bagimu jika kamu tidak mengetahuinya. Ekspresi Qi Hai berubah tampak menyendiri. Untuk berpikir dia juga terlibat. Dia kemudian menjatuhkan diri ke tanah, jelas tidak berniat untuk pergi. Kamu harus melupakan barang-barang yang disimpan di dalam 9 kubah surgawi Istana Naga. Itu milik. Untuk menggunakan terminologi zaman sekarang ini adalah harta karun naga purba. Mereka tidak berguna bagimu sekarang. Kau akan tinggal di sini. Lu Yun bertanya, Qi Hai. Ya, pria itu mengangguk. Di sini, aku masih bisa merasakan kehadiran Dao manusia, sementara di luar. Tidak ada Dao abadi di masanya. Dao manusia telah menguasai dunia, kalau begitu. Baru pada akhir zamannya dan kehancuran Dao manusia, Dao abadi saat ini telah lahir. Namun, Lu Yun merasa bahwa Dao abadi juga telah dipelopori oleh manusia. Bahkan kera merah yang disegel di dalam makam naga telah mengolah Dao abadi. Adapun Qi Hai di depannya, ini bukan kasus kepemilikan tubuh. Semangat sejatinya telah bereinkarnasi dari generasi ke generasi dan dia akhirnya mendapatkan kembali bakatnya sebelumnya setelah inkarnasinya sebagai Qi Hai di zaman kuno. Kemudian, dia mempesona dunia abadi dengan prestasi briliannya. Pada akhirnya, Qi Hai telah memasuki makam naga karena panggilan dari naluri rohnya dan memanfaatkan kekuatan yang ditinggalkan oleh manusia purba untuk memberi makan dirinya sendiri. Namun, zombie berkepala dua di makam telah memakannya utuh. Atau lebih tepatnya, makhluk itu telah mengumpulkannya di dalam tubuhnya dan menggunakan energinya sendiri untuk memperbaiki rohnya yang sebenarnya. Jika tidak, Lu Yun kemungkinan tidak akan berdaya melawan zombie berkepala dua, bahkan dengan formasi besar roh surgawi dan iblis duniawi. Bagaimanapun, setelah kematian zombie, roh sejati Qi Hai dibebaskan dan dia sepenuhnya memulihkan identitas aslinya dari era purba. Frustrasi menyerang Lu Yun ketika dia memikirkan kubah surgawi yang tidak bisa dia sentuh, tetapi Bei Gong Yu kemudian mengatakan kepadanya sesuatu yang mengejutkannya seperti sambaran petir. Mutiara Sky Kilin. Bei Gong Yu tahu di mana lokasinya. Benteng tepi laut telah dihancurkan oleh roh monster Laut Utara. Begitu mereka mundur, Lu Yun mengambil alih reruntuhan benteng. Beberapa proyek konstruksi besar dimulai di seluruh provinsi Senja, meningkatkan kota demi kota skala besar. Lu Yun bahkan mengubur 100 miliar kristal abadi premium untuk memperkuat pembuluh darah bawah tanah yang rusak dan jaringan pembuluh darah roh. Su Xiaoxiao merevitalisasi benih buah anggrek valet yang diperolehnya dari lemari besi Istana Laut Utara dan menanamnya di provinsi. Segera, bunga ungu kecil mekar satu demi satu melintasi tanah Senja. Hanya dalam beberapa bulan, Provinsi Senja menjadi negeri fantasi dan dongeng sejati, bahkan menyaingi Xiankan dari Nefrite Major. Namun demikian, masih ada hanya beberapa juta orang di sebuah provinsi yang lebarnya 40.000 kilometer, dan semua penduduknya tinggal di dalam, atau dekat, kota Senja. Bagian lain dari provinsi itu hanya dapat digambarkan sebagai benar-benar tandus dan sunyi abadi dan pembudidaya dari luar provinsi tidak berani mengunjungi lagi. Sementara Provinsi Senja dibangun kembali selama beberapa bulan ke depan, roh monster Laut Utara tidak menghentikan rencana mereka untuk menyerang. Hilang sudah benteng tepi laut,
bersama dengan penghalang yang melindungi titik utara Nefrite Major. Sementara itu, roh monster yang tak terhitung jumlahnya menyebut perairan laut sebagai rumah. Meskipun Lu Yun telah menangkap beberapa juta tentara, dan ratusan juta lainnya tewas di senja, tetap saja tidak ada kekurangan penduduk lautan. Roh monster Laut Utara yang tidak melemparkan diri mereka di bawah panji pengadilan Laut Utara menanggapi ajakan Scarlet AP untuk bertindak. Mereka berkumpul di Pulau Melayang dan menjadi budak di Provinsi Senja. Lebih buruk lagi, kelompok-kelompok dari mereka sering datang ke darat untuk membuat malapetaka di darat. Namun, mereka hanyalah hama yang tidak perlu dikhawatirkan di mata Lu Yun. Yang benar-benar dia pedulikan adalah Mutiara Sky Kilin, dan Bei Gong Yu tahu di mana itu. Sarang Kunpeng. Raja Naga bersisik memverifikasi lokasinya kembali pada hari itu, dia segera menyerbu sarang dengan pasukannya setelah kematian Bei Gong Yu. Banyak lapisan jebakan dan penghalang nyata dan ilusi di dalamnya telah mengklaim banyak monster abadi sebelum mereka mampu memecahkan lapisan luar energi yang menjaga sarang. Di sana, Raja Naga Sisik menemukan Mutiara Sky Kilin dan telur Kunpeng yang belum menetas. Namun, dia tidak benar-benar mendapatkan telur itu. Begitu dia menyentuhnya, sarang Kunpeng menendang semua jiwa yang hidup, hampir seperti makhluk hidup, dan menghilang tanpa jejak. Jejak energi yang tersisa pada naga bersisik itulah yang menyesatkan Bei Gong Yu dengan berpikir bahwa rekan lamanya telah memperoleh telur Kunpeng. Apakah sarangnya masih di Laut Utara? Lu Yun mengerutkan kening. Sejujurnya, dia sangat enggan melakukan perjalanan ke Laut Utara sekarang Monkey besar itu terlalu mengancam. Jika iblis manusia tidak menjebaknya, meriam Divine Glory tidak akan bisa mengenainya. Bahkan dengan setengah dari tubuhnya terlempar, ia telah melarikan diri dari Provinsi Senja dengan sangat lincah. Terlebih lagi, kera merah baru saja mematahkan segelnya, dan belum pulih dari pertempuran selama sebulan yang dia perjuangkan di laut. Tidak ada yang tahu seberapa kuat kera purba itu setelah memulihkan sebagian energinya. Namun, Lu Yun masih akan mempertaruhkan nyawanya tanpa ragu-ragu jika dia bertemu lagi dengan Monkey itu, demi King Han jika tidak ada yang lain. Penyamaran King Han mungkin masih tidak bisa ditembus olehnya, tapi dia tidak bodoh. Berbagai dorongan dari intuisinya terus-menerus menyaring pikirannya selama ini, yang mengarah pada kesimpulan fajar yang sangat jernih. Namun, jika temannya bersikeras untuk menjaga rahasianya, Lu Yun tidak akan menunjukkannya. Dia sangat menantikan hari dia naik ke keabadian. Itu bukan di Laut Utara, tapi di timur. Bei Gong Yu menyatakan dengan sangat yakin. Saya baru-baru ini merasakan kemunculan kembali sarang Kunpeng sekarang ada di suatu tempat di sebelah timur kita, kemungkinan besar di jantung Laut Timur. Laut Timur. Mata Lu Yun bersinar dengan niat. Pertemuan berdaulat akan dimulai sebulan dari sekarang, Tuan, Yu Ying mengingatkannya. Itu akan memiliki banyak implikasi. Lu Yun mengangguk. Kalau begitu kita akan pergi ke Laut Timur setelah Sovereign Match. Dia tidak bisa tidak berpartisipasi dalam turnamen. 3 tahun lalu, 5 pemuda berdaulat dengan ambisius menyatakan bahwa mereka akan naik ke keabadian di Provinsi Senja setelah 3 tahun. Banyak yang telah terjadi selama tahun-tahun berikutnya. Jalur kultivasi telah dipulihkan, dan alam hampa pulih. 4 dari 5 penguasa pemuda adalah penguasa Dao Pemuda. Namun, King Han kemudian menemukan bahwa 3 lainnya telah terbunuh. Namun, 3 faksi tempat mereka berasal tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan mereka. Seolah-olah mereka bertiga masih hidup. Itu tidak masuk akal. Lu Yun harus menyelami kedalaman situasi mereka saat ini demi keselamatan King Han. Orang abadi dan pembudidaya mungkin tidak berani memasuki Provinsi Senja sekarang, Tuan, kata Yu Ying dengan ragu-ragu. Oh, jangan khawatir, mereka akan datang. Lu Yun tersenyum, Monkey itu akan mencari kematian jika berani menimbulkan masalah selama turnamen. Lu Yun Periruyan akan melahirkan, tapi ada yang tidak beres. Panggilan mendesak King Han datang dari luar pintu. Apa, dia mengantarkan sekarang? Menjelang tanggal jatuh temponya, Lu Yun tertangkap basah. King Ruyan telah memilih untuk tinggal dan melahirkan anaknya di senja setelah datang membantu provinsi dengan keabadian Paviliun Panorama beberapa bulan yang lalu. Setelah mengkonsumsi pil keturunan surga, anaknya pasti akan menjadi sosok kuat yang menyaingi Kaisar Surgawi. Namun, faksi puncak dunia tidak akan pernah mentolerir kemungkinan itu terjadi. Jika King Ruyan tetap berada di markas Paviliun, beberapa kelas berat tua akan bergerak untuk membunuhnya. Itulah mengapa dia sementara pindah ke Provinsi Senja dengan kedok membantu mereka dalam pertempuran melawan Kera Merah, lalu tinggal sesudahnya. Menurut perhitungan kepala Paviliun, King Ruyan harus melahirkan dalam 3 bulan, bukan sekarang. Jelas dari tatapan cemas King Han bahwa ada sesuatu yang salah. Xiao Xiao, Xingzi, periksa dia. Lu Yun memanggil 2 utusannya dan pergi ke kediaman King Ruyan.
King Ruyan tinggal di sebuah manor di sebelah tenggara kompleks kediaman gubernur. Dikelilingi oleh alam, manor itu damai dan tenang. Lu Yun bahkan telah mengatur tata letak Feng Shui yang tenang untuk menciptakan lingkungan yang sempurna bagi wanita hamil. Namun, manor selebar 10 kilometer saat ini diselimuti oleh kegelapan yang bergolak. Jeritan dan lolongan aneh bergema dari kedalaman asap hitam, dan kehadiran King Ruyan yang mengesankan telah sangat melemah. Janin Iblis. Su Xiaoxiao dan Xing Zi berseru ketika mereka melihat asap hitam pekat. Mengapa peri hamil dengan janin iblis? Apa yang sedang terjadi? Su Xiaoxiao memucat. Janin iblis. Su Xiaoxiao sangat ketakutan dengan apa yang dilihatnya anak King Ruyan adalah janin iblis. Itulah satu-satunya penjelasan untuk pertanda yang muncul di sini. Setelah lahir, bayi iblis akan mendatangkan malapetaka di dunia. Pembentukan, menyatakan suara yang jelas, mengantarkan penampilan instan dari formasi besar di area tersebut. Fei ini telah mengambil alih formasi pelindung istana gubernur untuk menyembunyikan apa yang terjadi di tempat itu. Jika ada makhluk abadi lain yang melihat pemandangan ini, desas-desus akan tersebar luas di provinsi senja dan otoritas yang telah dibangun dengan susah payah oleh Lu Yun akan dihancurkan dalam semalam. Itu benar-benar janin iblis. Lu Yun dan King Han tercengang ketika mereka tiba di manor. Asap yang bergolak di atas tempat itu telah berubah menjadi kepala bayi raksasa. Itu tersenyum, kebencian yang menakutkan muncul di bibirnya. Seolah-olah bayi itu memiliki kebencian yang kuat terhadap dunia bahkan sebelum ia lahir. Xing Mou dan rubah kecil masih di sana, King Han melihat dengan penuh perhatian. Situasi di manor terlalu menakutkan, dan sekarang kekuatan hidup King Ruyan telah lenyap seluruhnya. King Ruyan memasuki provinsi senja ketika terlalu banyak darah yang tumpah. Kebencian para abadi yang meninggal di sana terkonsentrasi padanya, mengubah janin abadi yang dibawanya menjadi janin iblis. Kami bahkan tidak perlu mempertaruhkan karma kami sendiri dengan bergerak melawannya. Di luar provinsi senja, beberapa tetua yang tampak muram sedang melihat ke provinsi dengan senyum aneh di wajah mereka. Dia menganggap dirinya sangat pintar, menyelinap ke provinsi senja selama serangan kera merah itu. Semua kebencian dan kebencian di udara dari kekerasan yang berkecamuk di provinsi, seseorang yang hamil dengan janin abadi adalah target yang sempurna. Selain itu, dia bahkan membunuh beberapa orang saat dia melakukannya. Cek-cek, betapa bodohnya. Ada kehadiran kematian yang menakutkan di sekitar mereka, tetapi mereka masih hidup. Aura mereka bahkan lebih besar dan lebih kuat daripada berbagai pemimpin faksi utama mereka semua asal Dao abadi. Mereka adalah mereka yang telah mencapai puncak alam abadi Dao misterius dan memasuki kehampaan di bawah bimbingan buah Dao asal, dan cukup beruntung untuk memetik buah Dao mereka. Namun, selama proses itu, mereka menderita luka parah. Luka-luka itu terus-menerus menggerogoti kekuatan hidup mereka dan memaksa mereka untuk berkultivasi secara tertutup untuk melawan luka-luka mereka. Mereka tidak muncul ketika kera merah menginvasi provinsi senja. Sekarang King Ruyan akan melahirkan anaknya, mereka muncul di perbatasan untuk melihat apa yang terjadi. Jelas, itu adalah perbuatan mereka sehingga King Ruyan dengan mudah memasuki provinsi senja dan berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya. Kegembiraan gembira menyelingi percakapan ringan mereka saat mereka menyaksikan janin iblis tiba di dunia. Anak kecil di paviliun panorama itu akan dipandu oleh pohon buah Dao, bukan? Tertawa nenek tua dengan tongkat. Segera, 100 tahun lagi, saya berharap dia akan berhasil memetik buah Dao asal dan menjadi manusia yang tidak manusiawi seperti kita. Hehehe, terdengar suara terkekeh yang lain. Asal dong, hehehe, kami adalah Dao abadi asli, pembangkit tenaga sejati dunia abadi. 9 kaisar surgawi tidak lain adalah bekon hutan, bekon harus disembelih dan dipanggang begitu mereka tumbuh cukup gemuk. Betapa bodohnya ke-9 serangga malang itu untuk berpikir tentang bekerja bersama. Kesunyian, asal Dao abadi lainnya terengah-engah ketika mereka mendengar nenek tua itu membicarakan hal itu. Dia tertawa canggung dan berhenti berbicara. King Ruyan sudah mati, Lu Yun tiba-tiba bergumam. Darah terkuras dari wajah King Han saat Lu Yun membuat pernyataan itu. King Ruyan tidak duduk diam selama beberapa bulan terakhir, dan sering memberikan petunjuk kepada kelompok di senja. Bahkan utusan Lu Yun memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, King Ruyan telah membantu mereka menopang banyak kegagalan dan kemajuan melewati kemacetan. Permaisuri Mirrelstar dan Raja Naga Azurel lebih berpengalaman daripada dia, tetapi mereka mengembangkan metode kuno, yang belum tentu cocok untuk makhluk abadi saat ini. Xing Mou dan rubah kecil, khususnya, telah membuat kemajuan besar di bawah bimbingannya. Sekarang, bagaimanapun, dia sudah mati. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya, kata Lu Yun kaku. Tetap di sini dan jaga tempat ini. Bunuh siapa saja yang berani mendekat. Dia tanpa sadar melemparkan pandangan ke barat, bibirnya melengkung menjadi senyum dingin.
Membawa orb formasi, Feini menyiapkan formasi hebat untuk menutup manor tanpa henti. Setelah menginjakkan kaki ke dalam asap hitam, Lu Yun segera disambut dengan lolongan dan ratapan yang tak henti-hentinya. Bahkan dia, penguasa segala sesuatu yang menakutkan, merasa sedikit terkesima dengan semua itu. Saya bertanya-tanya mengapa ada roh yang hilang tetapi tidak ada dendam setelah ratusan juta orang mati di senja. Jadi semuanya masuk ke dalam janin. Ekspresi Lu Yun gelap. Orang tua, apa masalahnya dengan pil keturunan surga Anda? Dia memanifestasikan gambar di Istana Naga di neraka untuk mengajukan pertanyaan. Mengapa itu memusatkan semua kebencian dan kebencian di senja padanya? Pil keturunan surga. Qi Hai melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Dia memang Qi Hai, tetapi Qi Hai dari era primordial hanya memiliki ingatan puluhan ribu tahun. Dibandingkan dengan umurnya jutaan dan jutaan tahun, atau pengetahuannya dari era purba, bahwa Qi Hai hanyalah setetes ember. Cari memori itu dan temukan, atau aku akan menendangmu keluar. Bentak Lu Yun. Qi Hai tersenyum pasrah dan menutup matanya, mencari melalui ingatan zaman kuno yang tercatat dalam jiwanya. Pil keturunan surga, kamu memperbaikinya juga. Qi Hai membuka matanya dan mengerutkan kening. Itu tidak bagus dan bukan sesuatu yang harus kamu sentuh. Jika tebakanku benar, ketiga orang yang awalnya mendapat manfaat dari pil itu pada akhirnya menemui takdir yang mengerikan. Dengan hancurnya dunia keabadian kuno, bahkan mereka yang tidak meminum pil pun mengalami akhir yang mengerikan juga, dengus Lu Yun. Katakan padaku apa yang terjadi. Pil keturunan surga mencegat kesempatan surgawi untuk menciptakan keabadian yang lahir alami, dan dao surgawi mengambil dari mereka yang memiliki terlalu banyak untuk dibagikan dengan mereka yang memiliki terlalu sedikit. Qi Hai menatap proyeksi Lu Yun dengan serius. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Dia menderita kecemburuan surga. Koneksi dengan cepat datang ke Lu Yun dan dia memberitahu Qi Hai tentang masalah King Ruyan. Tidak heran, sangat ceroboh baginya untuk datang ke tempat peristirahatan kaisar setelah meminum pil keturunan surga. Dia sedang mencari kematian. Qi Hai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika tebakanku benar, hantu Akasha telah merasuki janin yang dikandungnya. Itu sebabnya persalinan terjadi 3 bulan lebih awal, dan menyebabkan kerusakan pada ibu. Hantu Akasha lagi. Lu Yun merengut. 390. Apa sebenarnya hantu Akasha itu? Lu Yun bertanya dengan mendesak. Api neraka hitam menyembur keluar dari tubuhnya untuk menyembunyikan tanda-tanda kehidupannya dari teror di dalam asap. Kehadiran kematian yang mengerikan berdenyut dari jantung manor janin iblis akan segera ada di dunia. Seperti namanya, mereka adalah hantu, Qi Hai menjelaskan setelah jeda yang pedih, duduk di halaman di tengah Istana Naga. Hantu adalah manusia, hantu abadi adalah abadi, dan hantu Akasha adalah Akasha, atau langit. Langit. Lu Yun berhenti dalam kebingungan. Apa yang dimaksud langit dalam kasus ini? Bisakah langit mati? Ada kekacauan pikiran yang berkecamuk di kepalanya. Namun, sekarang bukan waktunya bagi mereka. Dia dengan tegas mendorong simpul yang membingungkan itu dan menyebarkan proyeksinya di neraka. Seseorang masih hidup di sini, dia bisa merasakannya. Manor itu sekarang menjadi tanah kematian yang tandus, dan para pelayan yang telah menunggu King Ruyan telah berubah menjadi mayat berjalan segera setelah energi iblis melonjak. Namun, Lu Yun sekarang merasakan lebih dari beberapa orang yang selamat. Seseorang telah melindungi mereka dengan seni tempur yang kuat. Tanpa berpikir, dia mengubah arah dan berjalan menuju konsentrasi hidup. Mengingat kepadatan energi iblis yang menakutkan di sini, dia bahkan harus menggunakan api neraka untuk bergerak. Orang-orang yang selamat itu tidak mungkin orang biasa. Mungkin mereka tahu cara menghadapi janin iblis. Dia mengarungi energi hitam dengan metode Kunpeng, mencoba menghindari sejumlah besar monster mengerikan yang telah lahir. Meskipun mereka tidak bisa merasakan tanda-tanda vital Lu Yun, gangguan dari gerakannya mendorong mereka untuk bergegas ke arahnya, bagaimanapun caranya. Waktunya makan, Gelong. Ada terlalu banyak monster di sini, dan mereka tidak takut. Lu Yun dengan cepat terhambat oleh serangan mereka, membuatnya tidak punya pilihan selain memanggil Gelong. Dipahami. Gelong sudah lama berada di luar dan menyerbu ke dalam manor dengan gembira begitu Lu Yun memberi perintah. Yu Ying dan utusan lainnya berbagi pandangan pasrah. Konsentrasi energi iblis di manor telah mencapai puncaknya. Bahkan mereka akan menjadi monster jika mereka masuk. Gelong, bagaimanapun, adalah pengecualian. Dia berada di rumah dengan energi seperti ini, dan dia melahap teror yang tak terhitung jumlahnya seperti dia sedang makan prasmanan. Dengan bahaya yang segera teratasi, Lu Yun langsung pergi dengan metode Kunpeng. Kunpeng adalah salah satu binatang suci terbesar di dunia. Mereka dapat melakukan perjalanan 45.000 km dengan kepakan sayap mereka, dan kelincahan mereka tidak ada duanya. Secara alami, dia mendapatkan salinan lengkap dari metode ini dari Bei Gongyu.
Haruskah aku masuk juga? Tanya Chang Hai Chengkong. Melihat Gelong melahap sepuasnya di lautan energi iblis membuatnya bersemangat untuk melakukan aksi. Seperti Gelong, namanya tertulis dalam Tome of Life and Death, tidak ada yang bisa dilakukan pelayan tua yang tidak bisa dia lakukan. Apakah kamu akan selamat jika kepalamu dipenggal? Yu Ying menanggapi dengan acuh tak acuh, melirik ke arahnya. Kepalaku terpenggal. Chang Hai Chengkong bergidik, benar, ini adalah perbedaan antara dia dan Gelong. Orang aneh tua itu bisa menggunakan kepalanya sebagai senjata. Dengan Gelong melahap monster di kabut hitam, Lu Yun akhirnya bisa mengatur napas. Hanya butuh beberapa detak jantung baginya untuk menembus kabut dan menuju ke tempat riak kehidupan terkonsentrasi. Dia menemukan taman dengan lebar sekitar 300 meter. Ratusan pelayan berkerumun bersama, menatap energi iblis di luar dengan teror hina. Di tengah taman berdiri seorang pria tampan berpakaian putih, kunci perak mengalir di bahunya. Miao, ini adalah bentuk yang diambil rubah kecil saat pertama kali Lu Yun bertemu dengannya, pria yang luar biasa cantik yang bisa menggulingkan sebuah negara. Kamu adalah leluhur roh monster. Lu Yun menyipitkan matanya pada Miao di depannya. Xing Mo berdiri dengan tenang di sisi lain taman dengan rubah kecil tidur di lengannya. Cahaya bintang berkedip di sekujur tubuhnya, rambutnya telah berubah menjadi perak seperti yang dilakukan King Han ketika dia menggunakan batu bintangnya, tanda konstitusi kosmiknya. Rubah kecil itu tertidur lelap, jadi Miao ini tidak bisa menjadi manifestasinya. Lu Yun tiba-tiba teringat saat leluhur roh monster muncul di Pulau Levitating untuk memadamkan gelombang besar yang tercipta dalam pertempuran antara 5 makhluk kuat, menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya dengan gerakan sederhana. Cahaya bintang yang memancar dari yang ada di depannya sepertinya mengingatkan pada sesuatu. Kamu adalah bagian jiwa kopral terakhir yang hilang dari rubah kecil. Lu Yun tiba-tiba berseru. Bagian halus dan jasmani yang dia hilangkan pertama kali bereinkarnasi sebagai Xing Mo, sedangkan bagian tubuh yang kemudian hilang menjadi dirimu. Miao akhirnya berbalik menghadap Lu Yun, mengangguk sedikit untuk mengkonfirmasi tebakannya. Syok menggetarkan hati Lu Yun. Leluhur roh monster kuno telah membagi dirinya menjadi 3 individu. Dengan ingatan Su Xiaoxiao dan Chang Yin, dia tahu apa yang diwakili oleh leluhur roh monster. Dia telah menjadi penguasa semua roh monster, dan bahkan Kaisar Abadi pada masa itu harus menunjukkan rasa hormatnya. Ini adalah makhluk yang setara dengan Empress Miral Star. Bagaimana cara menghadapi janin iblis? Lu Yun buru-buru bertanya, memperhatikan bagaimana energi iblis menebal. Janin iblis hanyalah gejala, kata Miao. Scarlet Ape adalah masalah sebenarnya di sini. Dia tampak seperti laki-laki, tapi suaranya seperti perempuan. Halus dan ringan, menenangkan kegelisahan Lu Yun seperti melodi dari surga. Berjanjilah padaku bahwa kamu akan membunuh kera merah, kata Miao perlahan, mengarahkan mata peraknya ke arah Lu Yun. Bisakah kamu menangani janin? Tunggu, kamu tidak akan. Lu Yun akan menemukan cara untuk membunuh kera merah bahkan jika Miao tidak memintanya. Orang gila itu tidak akan berhenti untuk mencapai tujuannya, konsekuensinya terkutuk. Miao berseri-seri saat melihat reaksi Lu Yun. Apakah kamu ingin murid masa depanmu menjadi laki-laki atau perempuan? Lu Yun menyeringai kecut, seperti yang dia pikirkan. Bersenandung, cahaya bintang perak meledak dari tubuh Miao dan menyelimuti Manor, menguapkan energi iblis yang tebal. Hantu Akasha muncul di cahaya bintang perak, merengek saat berusaha melarikan diri, tetapi cahaya bintang dengan keras kepala menempel padanya dan perlahan menggerogotinya. Dalam waktu singkat, hantu Akasha yang telah melumpuhkan Lu Yun dihancurkan. Lu Yun sepertinya menangkap lesung pipi Miao padanya sebelum dia berubah menjadi bintang perak, menembaki rahim King Ruyan yang tak bernyawa. Seberkas cahaya perak kemudian melesat ke langit dan sinar matahari memucat dibandingkan saat lautan bintang yang padat muncul di cakrawala. Bintang muncul di siang hari bolong. Bagaimana ini bisa? Orang-orang aneh tua yang berjaga di luar das Province terperangah. Bintang muncul di siang hari. Roh monster yang hebat sedang lahir. Janin iblis telah berubah menjadi janin roh monster. Kita harus menghentikannya memasuki dunia. Pekik asal Dao Krone. Janin iblis akan berumur pendek. Setelah menghancurkan provinsi senja, perlahan-lahan akan menghilang. Tetapi sesuatu telah dengan jelas mengatasinya, dan bintang-bintang di langit adalah tanda bahwa roh monster yang hebat akan lahir. Saat dia berbicara, 4 tetua lainnya sudah mulai bergerak. Dari posisi mereka di luar provinsi, mereka menyerang kota senja dengan kekuatan asal Dao abadi. Mereka akan menghancurkan bayi yang belum lahir dan meruntuhkan kota senja ke tanah. 5 abadi Dao asal tidak harus memasuki senja, atau bahkan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menyerang provinsi. Mereka bisa memanipulasi kekuatan tanah untuk memberikan tekanan yang menghancurkan dan mengirim tangan raksasa tak terlihat membanting ke provinsi dari langit. Bayangan tebal dan menyesakkan membayangi semua orang.
Formasi demi formasi menyala di atas Das City untuk melawan kekuatan besar, tapi ini adalah kekuatan asal Dao abadi. Di dalam manor, Lu Yun menatap tangan tak terlihat itu dengan ekspresi tegas. Kamu seharusnya tinggal di gubukmu dan menjilat lukamu, asal Dao abadi. Provinsi Senja bukanlah tempat bagi orang-orang sepertimu untuk menunjukkan wajahmu. Dia melambaikan tangan dan memanifestasikan Kaisar Hitam. Seberkas cahaya putih melesat dan meledak kembali pada kekuatan besar yang datang dari langit. Bam! Sinar itu menembus udara dan menyebarkan kekuatan tanah. Apakah itu senjata perang yang disempurnakan Lu Yun? Melihat kekuatannya tersebar membuat kerutan di salah satu wajah asal Dao abadi. Bagaimana harta yang begitu besar bisa ditinggalkan di tangan seorang kultivator belaka? Nenek tua itu mencibir, memperlihatkan beberapa gigi yang tersisa. Kami akan mengambilnya. Dia membuka lengannya dan menjatuhkan pusaran ki yang luar biasa ke seluruh provinsi. Itu berputar perlahan pada awalnya, kemudian dengan kekerasan yang meningkat, dan memanggil badai yang mengerikan di seluruh negeri. Tunggu apa lagi, teman Laut Utara? Nenek tua itu terkekeh saat dia memanipulasi badai di Provinsi Senja. Waktunya bersenang-senang. Manusia, masih berkelahi di antara mereka sendiri seperti biasa. Cedera pulih sepenuhnya, Scarlet Ape mengendus badai yang merobek Provinsi Senja. Itu telah tinggal di Pulau Levitating selama beberapa bulan, tetapi masih belum menemukan apa yang dicarinya. Lindungi yang muda di bawah alam abadi emas dan kirim mereka ke Provinsi Senja, Bei Gongsuan. Arahkan Sungai Senja ke Laut Utara. Cek, cek, kejutan yang gila karena tidak ada yang mengambil harta ini dari Senja. Itu menggaruk pipinya dan terkekeh, matanya yang berapi-api menari dengan amarah yang dingin. Roh rubah masih hidup dan berani menyebut dirinya leluhur roh monster. 5 asal Dao abadi bersama-sama menciptakan badai super dan mengirimkannya mengamuk di Provinsi Senja, menghancurkan apa yang baru saja dibangun kembali oleh Lu Yun. Di tengah badai adalah Das City. Orb formasi melayang di udara dan memancarkan sinar cahaya formasi untuk melindungi kota, tetapi badai telah mengacaukan kekuatan lokal tanah itu, mencegah senjata perang dinyalakan dalam pertahanan ofensif. Terletak di pusat provinsi, makam kuno yang melebihi tingkat kaisar terdiam. 5 Dao abadi asal telah meluncurkan serangan dari luar provinsi, yang berarti mereka tidak memicu pembatasan lokal. Badai super destruktif telah menutup provinsi dan berusaha menghancurkan ibu kota, tetapi orb formasi telah muncul untuk mempertahankan wilayah itu. Ini adalah pertama kalinya muncul di depan umum sejak pemakamannya ribuan tahun yang lalu. Tampaknya itu adalah tubuh kosmik yang gemerlap itu sendiri, cahaya yang dipancarkannya kembali ke bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Bahkan 5 dewa Dao asal ternganga kaget. Sesaat mereka tidak pernah membayangkan bahwa orb formasi akan berada di tangan Lu Yun. Cahaya formasi di Myriad Formation Summit, lembah, masih ada di sana. Salah satu asal Dao abadi melirik lembah yang dulunya adalah gunung. Lapisan formasi besar masih mengedarkan tengara, mengaburkan kebenaran situasi di dalamnya. Tidak ada yang mengira Lu Yun telah mengambil formasi orb, tetapi suasana hati mereka yang buruk tidak bertahan lama. Roh monster Laut Utara telah datang ke darat. Meskipun mereka semua berada di bawah alam abadi emas, jumlah mereka luar biasa. Tidak ada kekurangan kehidupan dan monster abadi di lautan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh 9 jurusan dan 10 negeri. Yang mengendalikan orb formasi hanyalah makhluk abadi yang tiada taranya. Kami memiliki kesempatan untuk mengambilnya sendiri. Menghitung cahaya melintas di mata nenek tua itu. Adapun siapa yang seharusnya memiliki formasi orb, mari kita selesaikan itu setelah kita mendapatkan hartanya, ya. Sepakat. 4 makhluk abadi lainnya saling bertukar pandang dan mengangguk. Seluruh provinsi hanya 40.000 kilometer dari satu sisi ke sisi lain. Kami hanya akan menghancurkan seluruh tempat. Tunggu, apa yang dilakukan roh monster itu? Salah satu asal Dao abadi melirik kaget pada penjajah yang berkerumun menuju Sungai Senja. Apakah mereka memiliki keinginan mati? Beraninya mereka bergerak melawan sungai. Yah. Tidak ada yang bisa mereka salahkan selain diri mereka sendiri atas malapetaka yang akan datang. Hancurkan semua yang ada di Provinsi Senja kecuali makam kuno dan Sungai Senja. Pembicara mengulurkan jari-jarinya dan mengumpulkan kekuatan mengerikan di jantung telapak tangannya. Itu adalah jenis seni tempur yang mengerikan yang hanya bisa dikuasai oleh Dao abadi. 4 abadi lainnya memanggil teknik terbesar mereka juga. Yang disebut formasi roh surgawi dan iblis duniawi hanyalah lelucon. Itu tidak bisa dimasukkan ke dalam tubuh abadi. Mereka yang telah tersingkir oleh waktu tidak akan berjuang dengan sia-sia. Giliran nenek tua itu untuk memukul Provinsi Senja. Cahaya hijau giok mengiris udara seperti pisau cukur, merobek langit, merobek udara, dan tenggelam ke bumi. Semua Provinsi Senja bergetar dan bergetar, dengan Sungai Senja dan makam kuno menjadi satu-satunya pengecualian. Seolah-olah Armageddon telah tiba.
Ini adalah kekuatan asal Dao Abadi. Lu Yun melayang-layang di atas provinsi dan melemparkan pandangan serius ke arah barat. 5 dari mereka menyerang serempak dengan keganasan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, bertujuan untuk mensterilkan provinsi senja dari semua kehidupan. Bam! Dunia berguncang tiba-tiba saat seorang pria muda menggenggam tongkat bambu hijau zamrud keluar dari udara tipis. Tatapannya kosong dan ekspresinya kaku, seperti wajahnya adalah karya seorang pematung. Di sampingnya mengikuti seorang gadis halus mengenakan gaun sifon zamrud. Dia melemparkan tatapan mengerikan pada 5 dao abadi asal. Gedebuk, 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 gedebuk. Pria muda itu mengetuk tongkatnya di udara 5 kali, langsung menyebarkan seni tempur dao asal dari 5 abadi. Mustahil. Menatap nenek tua itu. Kekuatan seperti itu tidak mungkin ada di antara dao abadi saat ini. Kaisar surgawi yang mana kamu? Dia menuntut. Kembalilah, kata Wayfarer dengan kaku. Provinsi Senja adalah tempat peristirahatan kaisar manusia. Itu tidak akan hancur di tanganmu. Namun, saat dia berbicara, seberkas cahaya putih sepanjang 300 meter bergemuruh keluar dari provinsi dan mengenai nenek tua itu tepat di dada. Ceritanya yang mengerikan terdengar di langit. 1. Aneh, bukankah nenek tua itu baik-baik saja, termasuk dirinya dalam pernyataan itu? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan semua orang, termasuk Wayfarer, yang datang untuk menyelamatkan provinsi Senja. Lu Yun berdiri di atas kota senja dengan kaisar hitam melayang di sampingnya, mulutnya meleleh dan masih mengeluarkan asap hitam dengan aroma terbakar. Dengan kekuatan penuh, serangan dari kaisar hitam bisa menyaingi dao abadi asal. Tidak ada yang mengira dia akan membuat balasan tiba-tiba sekarang, dan hanya itu yang diperlukan untuk membunuh nenek tua itu. Ada luka fatal pada nenek tua itu sejak awal, jadi ketika dia terkejut, dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan serangan kuat itu. Itu besi sawart ilahi saya. Kera merah memekik dari sudut pandangnya di Pulau Levitating, tatapannya yang berapi-api menembus udara langsung ke provinsi Senja dan memelototi meriam di sebelah Lu Yun. Mati kau! Kemarahan yang membutakan turun setelah 4 dewa dao asal lainnya pulih dari trans tertegun mereka. Sekali lagi, mereka mengumpulkan seni tempur hebat yang mereka gunakan sebelumnya, tetapi getaran dingin dari lubuk hati mereka mengganggu mereka kali ini. Meriam yang hampir membunuh Scarlet Ape telah muncul lagi, memberikan kelompok itu pandangan yang dekat dan pribadi. Itu gelap gulita dan berbentuk seperti kapal benteng raksasa, busurnya meruncing ke mulutnya. Setelah badai super mereda, orb formasi Yin dan Yang yang melindungi provinsi Senja membenamkan dirinya di mulut meriam. Provinsi ini sekali lagi dilemparkan dalam cahaya monokrom oleh harta karun itu. Bersiap untuk menyerang, keempat dao abadi sekali lagi berhenti dan menatap tidak percaya. Dia memanfaatkan kekuatan sebenarnya dari formasi orb, gumam salah satu dari mereka. Bagaimana dia melakukan itu? Bahkan mereka mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan harta karun bawaan. Pertanyaannya adalah berapa kali kamu bisa mengaktifkan harta itu? Dao abadi lainnya menarik napas dan berkata dengan dingin, kapal benteng Anda akan dihancurkan setelah tembakan lain. Betul sekali. Saya hanya bisa menembakkan 1 tembakan lagi. Lu Yun mendarat di kapal benteng dan menatap lurus ke arah dewa abadi puluhan ribu kilometer jauhnya ke barat, ekspresinya mengejek. Namun, saya dapat meyakinkan Anda bahwa tembakan itu akan membunuh salah satu dari Anda. Jadi saya bertanya-tanya siapa itu? 4 asal dao abadi terdiam dan bertukar pandang gelisah. Dalam bentuk meriam, kemuliaan ilahi dapat memanfaatkan kekuatan sejati dari harta karun bawaan dan meluncurkan serangan yang lebih kuat daripada yang mampu dilakukan Kaisar Hitam, yang levelnya telah membunuh wanita tua itu. Bahkan Kaisar Surgawi akan kesulitan bertahan dari serangan itu. 4 dao abadi asal semuanya sudah terluka parah. Mereka tidak bisa menghindari serangan seperti yang dilakukan Kera Merah, jadi satu lagi dari mereka akan mati. Mereka semua nyaris lolos dari kematian untuk memetik buah dao asal mereka dan terlalu menghargai hidup mereka untuk mengambil risiko. Tentu saja, Provinsi Senja juga akan kehilangan garis pertahanan terakhirnya setelah Lu Yun melepaskan tembakannya. 3 orang yang selamat akan menghancurkan Provinsi Senja dan membunuh Lu Yun. Wayfarer mungkin menghentikan mereka dari menghancurkan provinsi, tetapi dia tidak punya alasan untuk menghentikan mereka mengambil nyawa. Dia hanya seorang kultivator. Seorang lelaki tua berjubah dao menyipitkan matanya dan mengirimkan ketiga temannya yang masih hidup. Tanpa ciptaannya dari jalur tambahan, dia hanyalah seekor serangga. Kita bisa membunuhnya dengan sejuta cara begitu dia meninggalkan Provinsi Senja. Kita pergi. 4 asal dao abadi memelototi sinar perak cahaya dari Manor dengan frustrasi terbuka. Penampilannya, dan bintang-bintang yang dimanifestasikan di siang hari bolong, adalah kehadiran yang benar-benar menjengkelkan. Kemudian, mereka perlahan mundur. Lu Yun bukan masalah kita.
Kita harus membunuh janin roh monster. Lu Yun menghela nafas lega di punggung mereka yang mundur. Asal Dao Abadi adalah makhluk paling kuat di dunia abadi, selain dari 9 kaisar surgawi. Siapa yang mengira mereka akan menderita kekalahan di tanganmu? Wayfarer menoleh untuk menatap Lu Yun dengan mata tidak fokus. Wan Feng, gadis berpakaian zamrud, dengan senang hati melemparkan dirinya ke dalam pelukan Lu Yun. Tuan Senja juga senang melihat pelayannya yang sudah lama tidak ada. Saya menghabiskan semua pilihan saya untuk mengusir 5 Dao Abadi, dia tersenyum kecut. Jika ada lebih banyak kehabisan pilihan Anda, apa menurutmu aku akan percaya itu? Wayfarer mencoba tersenyum, tetapi gagal menarik bibirnya ke arah yang tepat. Lu Yun mengangkat bahu. Dia memang memiliki satu kartu truf terakhir boneka mayat Kaisar Celestial. Namun, itu adalah pilihan terakhirnya. Kera di Laut Utara pasti akan mengejarnya jika dia memperoleh kekuatan seorang kaisar surgawi. Lagi pula, dia hanya memiliki satu kegunaan yang tersisa dari boneka mayat, dan tidak ingin menyia-nyiakannya di sini. Bam! Sebuah ledakan merobek seluruh provinsi senja saat sungai membubung ke udara seperti naga hitam raksasa. Raungannya mengguncang langit di atas. Roh monster Laut Utara yang mencoba mengarahkan sungai senja ke Laut Utara hancur berkeping-keping oleh kekuatan air hitam. Orang-orang bodoh dari Laut Utara mengejar sungai senja seperti itu. Wayfarer mencoba lagi untuk melengkungkan bibirnya, tapi tetap tidak bisa tersenyum. Apa itu sungai senja? Lu Yun melebarkan matanya. Sungai itu baru saja berubah menjadi makhluk hidup dan membunuh mereka yang mencoba memindahkannya. Aku tidak ingat. Wayfarer menggelengkan kepalanya setelah jeda yang membingungkan. Baiklah, semuanya beres di sini di senja. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi juga, Wan Feng. Gadis itu menatap Lu Yun, enggan pergi. Lu Yun menyeringai dan menepuk kepalanya. Lanjutkan, pelajari semua yang Anda bisa dari orang tua itu dan menyelinap kembali. Aye, senyum menghiasi wajahnya dan dia melompat kembali ke Wayfarer tanpa ekspresi. Sungai Senja, yang melintasi setengah provinsi Senja, akhirnya tenang setelah mengamuk selama 3 hari 3 malam, lalu kembali ke tempat yang seharusnya. Semua kembali tenang dan damai. Fenomena bintang di siang hari berlangsung selama 3 hari juga. Semuanya menjadi tenang setelah itu, dan kedamaian hanya pecah ketika tangisan bayi terdengar di seluruh istana gubernur. Cahaya bintang menyapu Manor, menandai kelahiran konstitusi kosmik. Leluhur roh monster kuno telah menjadi satu dengan konstitusi kosmik juga. King Ruyan telah hidup kembali, tapi bukan karena perbuatan Lu Yun. Kekuatan hidupnya telah kembali padanya setelah hantu Akasha hancur. Dia sekarang adalah ibu dari seorang bayi perempuan cantik yang baru lahir. Mata anak itu bersinar terang seperti bintang, dan yang lebih penting bayi itu terlahir sebagai makhluk abadi yang tiada taranya. Abadi tak tertandingi yang lahir alami. Aneh. Kepala paviliun panorama, yang berjaga di luar provinsi senja, memasuki kota begitu gadis itu lahir. Bukankah seharusnya anak itu terlahir sebagai makhluk abadi emas? Bagaimana dia abadi tak tertandingi? Dan dari pengamatan saya selama kehamilan Ruyan, dia seharusnya melahirkan anak laki-laki. Jadi kenapa perempuan? Pergantian acara cukup membingungkan. Dengan pil keturunan surga membangun fondasi Dao, anak itu seharusnya terlahir sebagai dewa abadi. Lu Yun tersenyum kecut. Jika gadis itu adalah anak biasa, pil itu benar-benar akan membuatnya hanya abadi emas. Namun, dia sebenarnya adalah inkarnasi dari jiwa kopral bagian dari leluhur roh monster. Terlahir dengan kekuatan luar biasa dari sosok seperti itu, dia secara alami akan berbeda dari yang lain. Adapun jenis kelaminnya, dia memang laki-laki. Tapi itu adalah hal yang mudah bagi seseorang yang sekuat Miao untuk mengubahnya. King Ruyan masih pucat karena tenaga melahirkan. Baginya, tidak masalah apakah anaknya laki-laki atau perempuan, atau tingkat kultivasinya. Ini adalah putrinya, dan itulah satu-satunya hal yang penting. Liu Chengfeng, putra tertua kepala paviliun dan mitra Dao King Ruyan, menopangnya dengan tangan dan seringai bodoh. Dia telah tinggal bersama istrinya selama ini untuk merawatnya. Tidak seperti dia adalah puncak aether Dao abadi yang belum memetik buah Dao misterius. Jika bukan karena perlindungan Miao, dia akan berubah menjadi monster segera setelah energi iblis muncul. Mari kita beri nama anak itu, dulu. King Han dengan riang mendekati King Ruyan. Lu Yun sudah memberitahunya segalanya tentang anak itu. Liu Chengfeng menoleh ke Lu Yun dan tersenyum. Kamu adalah tuannya, saudara junior Lu. Anda harus memberinya nama. Dia menyeringai begitu keras sehingga mengancam akan membelah wajahnya menjadi 2. Putrinya lahir secara alami tanpa tandingan, titik awal yang jauh lebih mengesankan daripada Su Yan dan Yue Longsha. Dia ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang setara dengan Kaisar Surgawi di masa depan. Itu semua berkat Lu Yun. Meskipun Lu Yun hanyalah seorang kultivator belaka,
Dan Liu Chengfeng seorang puncak aeter Dao abadi, dia masih menyebut Lu Yun, saudara laki-laki, seolah-olah dia tidak lebih unggul dari bocah itu. Lu Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Bukan tempat saya untuk menamainya. Orang tuanya harus menamainya. Kalau begitu aku akan melakukannya. Mengenakan jubah panjang berwarna hijau min, Liu Chengfeng adalah pria tampan dengan sikap yang tidak biasa. Dia melirik istrinya dan menundukkan kepalanya untuk merenung, lalu tersenyum. Liu Qingmiao. Namanya Liu Qingmiao. Terkejut, Lu Yun menatap kosong ke arah pria itu. Masuk akal bagi anak itu untuk mewarisi nama keluarganya, dan King secara alami berasal dari nama keluarga King Ruyan. Adapun Miao, apakah dia memperhatikan sesuatu? Liu Qingmiao, luar biasa, itu nama yang cocok untuk anak itu. Kepala pavilion bertepuk tangan dengan tawa gembira, membangunkan cucu barunya dari tidurnya. Dia penasaran mengamati lingkungannya dengan gelap, mata besar. Kelahiran Liu Qingmiao menggemparkan dunia keabadian. Bukan hanya karena yang ditempa oleh pil keturunan surga akhirnya tiba di dunia, tetapi juga karena Dao abadi asal telah meninggal di luar provinsi Senja, terbunuh oleh satu tembakan dari meriam Lu Yun. Implikasi dari ini tidak dapat diabaikan. Asal Dao abadi adalah mitos dan legenda di dunia abadi. Sebagian besar menganggap mereka sama seperti Kaisar Surgawi, namun Lu Yun telah membunuh salah satu dari mereka dengan begitu mudah. Bagaimana dia melakukannya? Bukankah Kaisar Surgawi tak terkalahkan? Sebuah pertanyaan kolektif dari kepercayaan yang dianut umum berdesir melalui semua yang abadi di dunia. Meskipun Lu Yun juga telah mengusir Monkey besar dari Laut Utara dengan satu tembakan, seluruh dunia tidak berpikir bahwa Kera Merah dapat menyaingi Kaisar Surgawi yang agung, apalagi Dao abadi asal yang tak terkalahkan. Pola pikir itu telah berubah ketika nenek moyang tua itu, jauh lebih kuat daripada seorang Dao abadi yang misterius, dihancurkan oleh seberkas cahaya. Abadi yang tak terhitung jumlahnya telah merasakan kekuatan menakutkan untuk diri mereka sendiri, dan hanya itu yang bisa mereka bicarakan sekarang. Ada beberapa obrolan tentang Lu Yun yang mengambil makhluk abadi yang terlahir secara alami sebagai murid pertamanya, tapi itu sepertinya tidak penting jika dibandingkan. Ada 10 hari sampai Sovereign Maid. Provinsi Senja masih merupakan kota hantu. Menara warisan dan pagoda pedang, yang biasanya sering dikunjungi oleh para pembudidaya dan orang-orang abadi, melihat sedikit lalu lintas. Hampir semua orang telah melupakan tanah suci Dao abadi ini, dan tidak ada yang mengingat pertemuan berdaulat yang akan segera dimulai. 3 tahun setelah turnamen yang menempatkan Provinsi Senja di jalur untuk menjadi tanah suci, sepertinya provinsi itu akan menyusut dan tenggelam ke dalam lelucon. 7 hari sebelum Sovereign Maid, House Donglin dari Aureate Major, Sekte Immortal yang ditinggikan dari Exalted Major, Klan Feng dan King dari Nephite Major, bersama dengan berbagai pembangkit tenaga listrik dari pengadilan Nephite dan True Spirit, membuat pengumuman bersama Sovereign Maid yang sebenarnya akan diadakan di Live Province of Nephite Major dalam waktu 1 bulan. Berita itu jatuh seperti bom, jelas merupakan plot melawan Provinsi Senja dan Lu Yun. Lu Yun telah membunuh seorang Dao abadi sebagai seorang kultivator belaka, yang membuatnya menjadi ancaman di banyak mata. Di atas tembok kota-kota Senja, Lu Yun menghadapi angin kencang dan melihat ke provinsi. Lautan bunga ungu sekarang menyelimuti tanah, melukis pemandangan yang indah. Itu adalah bunga dari buah anggrek valet yang telah dibudidayakan secara pribadi oleh Su Xiaoxiao. Hanya ada satu bunga induk, tetapi anggrek valet telah terbelah menjadi puluhan ribu bunga di seluruh provinsi, seperti bunga neraka. Sudah mekar, tapi belum berbuah. Para master formasi telah pergi. King Han mendatangi Lu Yun. Mereka semua bingung, kata-kata itu keluar dari mulut Lu Yun. 80% dari mereka. Hanya sedikit lebih dari 20 tuan yang tersisa. Ekspresi King Han berubah mengejek. Mereka mengambil salinan formasi besar roh surgawi dan iblis duniawi yang telah mereka kerjakan. Biarkan mereka. Mereka sekelompok sampah yang tidak berguna, mati-matian mencengkeram beberapa diagram formasi. Mereka tidak akan pernah berhasil memasukkan formasi ke dalam tubuh mereka. Lu Yun tersenyum. Mo Yi telah kembali pada hari Kera Merah menyerang Provinsi Senja. Dia telah menghentikan Donglin Tai Huang di luar provinsi, lalu kembali ketika bahaya berakhir. Tentu saja Lu Yun bertanya padanya tentang bagaimana menggabungkan formasi dan seni tempur. Jawaban Mo Yi sederhana, semangat yang baru lahir adalah kunci untuk mengubah formasi menjadi seni tempur dan menjadikannya milik Anda. Menyiapkan formasi dengan semangat yang baru lahir akan menjadikannya seni tempur. Jawabannya memberi Lu Yun pencerahan yang dia butuhkan. Seni tempur menarik kekuatan dari jiwa seseorang, bukan dari tubuh fisiknya. Memasukkan formasi aktual ke dalam tubuh fisik seseorang tidak akan pernah berhasil, mereka harus diubah menjadi seni tempur terlebih dahulu. Lu Yun mengubah arah setelah itu. Formasi besar roh surgawi dan iblis duniawi sudah selesai. Langkah terakhir adalah memasukkannya ke dalam tubuh,
yang dia kerjakan dengan Mo Yi, Fei Ni, dan Aok Sue untuk dicapai. Setelah mengubahnya menjadi seni tempur, tidak masalah apakah master formasi itu tetap tinggal atau meninggalkan provinsi. Formasi tidak akan ada gunanya bagi mereka, bahkan jika mereka memiliki salinan lengkapnya. Pada intinya, itu adalah tata letak Feng Shui. Faksi utama dari dunia abadi saat ini akan muncul dengan tangan kosong tidak peduli seberapa banyak mereka mempelajarinya. Awuwo, raungan naga terus-menerus terdengar melalui provinsi senja saat naga emas dengan panjang sekitar 3 meter membubung ke udara, bayi berusia kurang dari 1 bulan di punggungnya. Mata pembatasan senja terbuka di langit, memberi bayi itu pandangan yang panjang dan keras. Kemudian, perlahan memudar dengan pengunduran diri. Pasti ada beberapa sejarah antara rubah kecil dan iblis manusia, King Han menyatakan dengan serius ketika dia melihat apa yang terjadi. Rubah kecil itu abadi emas, dan belum menyegel kultivasinya ketika dia memasuki provinsi senja. Meski begitu, dia diberi izin masuk gratis. Itu bukan karena ketidakmampuan pada bagian dari pembatasan, karena itu menjadi lebih kuat melawan keabadian emas dan di atas setelah pertempuran sebelumnya. Kura-kura hitam ilahi, yang sebelumnya mampu meledak dengan kekuatan abadi yang tak tertandingi di saat darurat, sekarang juga berada di bawah batasannya. Namun, itu tidak masalah bagi Lu Yun. Dia sendiri sangat lemah sehingga makhluk abadi yang kuat bisa menghancurkannya seperti semut. Namun, dia memiliki jalur tambahan untuk mendukungnya. Meskipun jalannya bukan dao arus utama, perse, dan dia harus mengeluarkan semua yang ada di peti harta karunnya untuk melukai seorang kelas berat tua, semakin lama hidup, semakin mereka takut mati. Mereka yang menentangnya tidak akan mengambil risiko. Kembali di bumi, manusia rentan dan lemah, dibandingkan dengan hewan lain, tetapi mereka berhasil menaklukkan dunia dengan teknologi dan mampu menghancurkan yang dapat menyaingi makhluk abadi di dunia ini. Siapa yang mengatakan hal yang sama tidak dapat dicapai di sini? Pada akhirnya, Lu Yun masih merupakan penduduk asli bumi. Dia tidak akan membatasi dirinya pada kotak aturan yang ditetapkan di dunia abadi. Donglin Tai Huang, King Han tiba-tiba berteriak, ekspresinya berubah. Sebuah tangan perak tiba-tiba muncul entah dari mana untuk meraih naga dan gadis di punggungnya. Naga itu adalah yang dibawa Lu Yun dari makam naga. Entah bagaimana, itu akan menjadi teman bermain King Miao. Itu melolong, meledak dengan cahaya keemasan untuk menahan tangan perak itu. Liu King Miao memiliki konstitusi kosmik tidak ada yang menyembunyikannya. Keberadaannya telah diumumkan kepada dunia oleh pilar cahaya bintang yang gemerlap pada saat kelahirannya. Donglin Tai Huang membutuhkan seorang wanita dengan konstitusi itu untuk berkultivasi ganda. Sekarang setelah ada satu di tangan, dia bahkan tidak repot-repot berbicara dengan Lu Yun atau paviliun panorama sebelum mencoba ke King Miao. Pertama dia mencoba membawa pergi calon istriku, sekarang dia mengejar muridku. Apakah dia menganggapku keset? Lu Yun menyipitkan matanya pada tangan yang terbentuk dari cahaya bintang. King Han memelototi Lu Yun, tetapi memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Pembentukan, seru Lu Yun. Bersenandung. Bunga-bunga biru ungu yang menutupi provinsi senja membubung ke langit, warnanya membasuh seluruh provinsi. Cahaya ungu yang mereka pancarkan setajam pedang apapun, dan menembus awan. Apa? Donglin Tai Huang berteriak dari udara, tangan peraknya dengan cepat ditebas oleh cahaya pedang ungu. Dan kemudian, ancaman itu hilang. Naga emas dengan cepat menembak kembali ke Das City dengan penumpangnya yang berharga, dengan takut-takut menundukkan kepalanya. Seluruh provinsi telah dibentuk dengan formasi pedang yang luar biasa, menggunakan bunga induk dari buah anggrek valet sebagai mata. Semua tanah senja jatuh di dalam area efek formasi, dan lautan bunga adalah manifestasi luarnya. Lu Yun. Donglin Tai Huang mengamuk dari luar provinsi senja. Lu Yun tetap di tembok kota, lengan santai di sekitar King Han dan pandangan terkejut untuk Donglin Tai Huang. King Han memelototinya lagi. Lu Yun pasti tahu sesuatu, atau dia tidak akan bertingkah seperti ini. Setelah menggeliat gelisah, gadis yang menyamar itu berhenti meronta dan berdiri dengan patuh di sisi Lu Yun. Kamu lebih baik meringkuk di provinsi senja seumur hidupmu. Aku akan membunuhmu jika kamu bahkan menginjakan kaki di luar provinsi. Nada jahat Donglin Tai Huang menyebar jauh dan luas dalam gelombang. Ini adalah ancaman dan serangan. Lu Yun adalah penguasa pemuda teratas, dan pembudidaya terhebat di dunia. Dan dia sekarang telah naik ke alam hampa dan merasakan kehampaan dengan rohnya yang baru lahir. Ada masa depan tanpa batas di depannya. Jika dia benar-benar bersembunyi di dalam provinsi senja karena ancaman Donglin Tai Huang, itu akan menjadi pukulan fatal bagi kepercayaan dirinya. Bahkan jika dia naik ke keabadian, dia tidak akan pernah menjadi salah satu yang terbaik. Seorang jenius yang bangga dengan ambisi besar tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Mereka tidak akan membiarkan diri mereka berhenti maju hanya karena ancaman.
Kalau begitu sebaiknya kamu tidak pernah mendekati Provinsi Senja, atau aku akan membunuhmu juga. Lu Yun menyeringai jahat. Bam! 18 berkas cahaya ditembakkan dari 18 kota di Provinsi Senja, menyatu menjadi satu sinar dan menghantam Donglin Taihuang. Setiap satu dari sinar cahaya bisa menyaingi senjata perang, dan ke-18 bersama-sama bisa menyaingi puncak misterius Dao Abadi. Sambil menggeram, Donglin Taihuang menggunakan semua trik di lengan bajunya dan nyaris tidak membalas serangan itu. Kemudian, 18 senjata menyerang lagi dan berkobar dalam semburan putih lainnya. Takut tak tahu malu, Donglin Taihuang kabur dari provinsi. Seorang Dao Abadi misterius yang perkasa ditakuti oleh seorang pembudidaya Widel. Lu Yun tertawa terbahak-bahak. Aku tidak bisa diam saja setelah kamu menyerang Provinsi Senja dan mengancamku sekarang, kan? Senyumnya turun tiba-tiba saat tawanya terputus. Provinsi Senja telah melihat banyak serangan selama beberapa bulan terakhir. Pertama ada Pengadilan Laut Utara, lalu ada 5 asal Dao Abadi yang misterius, dan sekarang Donglin Taihuang datang untuk mengambil muridnya. Seluruh dunia abadi akan berpikir bahwa mereka memiliki Provinsi Senja dalam belas kasihan mereka jika Lu Yun tidak melakukan sesuatu. Saya belum ingin memprovokasi Monkey besar di Laut Utara, dan saya tidak tahu dari mana asal 5 Dao Abadi di surga. Saya kira saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah tiba di depan pintu saya, Donglin Taihuang. Ekspresinya seperti baja, Lu Yun menoleh untuk menatap King Han dengan penuh tekad. Sejujurnya, aku tidak pernah terintimidasi oleh House Donglin. Yah, itu bisa menunggu sampai kamu abadi. King Han berseru. Dia pasti menebak identitas asliku. Sambil merajuk, Lu Yun berbalik dan melambaikan tangannya untuk memanggil gerbang Sky Barrier. Itu bukan hanya harta yang sempurna untuk berurusan dengan hantu, tetapi juga bisa diubah menjadi portal untuk melampaui batas ruang dan menghubungkan dua titik yang berjauhan satu sama lain. Tetap saja, itu hanya harta abadi Dao, dan jarak yang bisa dijembatani tidak terlalu jauh. Untuk mengatasi masalah itu, Lu Yun mengirimkan harta karun lainnya jalur masuk. Mereka hanyalah pasangan yang dibuat di surga. Ketika digabungkan, harta itu menghubungkan Provinsi Senja dengan Aureate Major. Tanah leluhur rumah Donglin mulai terlihat di depan matanya. Saatnya untuk menunjukkan kepada mereka apa yang kita punya. Kaisar hitam muncul dari kehampaan dan diarahkan langsung ke jantung tanah leluhur Donglin. 395.